Bab 167, menggigit Juzi melepas pakaian Huo Yuhao yang sobek saat Keke mengawasinya dari jauh. Setelah itu, dia mengangkatnya dan menyandarkannya di pohon besar. Dia menggosok darah Huo Yuhao ke bagian tubuhnya yang tidak terluka. Juzi sudah bernafas dengan berat pada saat ini. Menipisnya energinya membuatnya sangat lelah, dan dia merasa dia bisa pingsan kapan saja. Namun, dia memantau detak jantung Huo Yuhao dengan cermat pada saat ini. Meskipun detak jantung Huo Yuhao sangat lambat, masih berdetak. Ini juga secuil harapan terakhirnya. Juzi menilai bahwa Huo Yuhao telah kehilangan hampir setengah dari darahnya karena luka-lukanya. Ini akan berakibat fatal bagi orang normal, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Huo Yuhao sangat kuat. Meskipun dia terluka parah, jantungnya masih berdetak kencang. Bagaimana kabarnya? Keke berjalan dan bertanya setelah kekuatan jiwanya dipulihkan oleh botol susu. Dia melewati botol susu untuk Juzi juga. Juzi tertawa pahit dan menjawab, "Aku tidak tahu. Orang normal seharusnya menyerah dalam cedera seperti itu. Tapi dia masih hidup. Saya sudah menjahit luka-lukanya, tetapi pecahan peluru itu masih belum keluar. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan hidup hari ini. Saya hanya takut dia akan menderita infeksi. Pecahan peluru itu harusnya najis. Namun, dia kehilangan banyak darah, semuanya tergantung padanya sekarang." Keke menanggalkan pakaian luarnya dan menutupi tubuh Huo Yuhao yang ternoda darah. Dia memandang Juzi dan tertawa getir, "Saudari Juzi, apakah Anda membayar dermawan Anda dengan tubuh Anda sendiri?" Juzi memerah, dan pipinya memerah. "Jangan bicara omong kosong. Darahnya memiliki kekuatan khusus yang sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Saya mengembalikan darah yang menodai saya untuk menyembuhkan tubuhnya." Keke berjongkok dan menatap Huo Yuhao. Dia berkata, "Kami berdua berhutang nyawa padanya. Terutama aku. Jika saya tidak begitu ceroboh, dia tidak akan berada dalam kondisi ini." Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana kamu bisa disalahkan? Kami berdua dalam bahaya. Saya bahkan tidak menyadari bahwa dia telah tiba. Tapi kamu benar, kami berhutang padanya nyawa kami." Keke fokus dan berdiri. Dia berkata, "Sister Juzi, istirahatlah. Aku akan melindungi kalian berdua." "Baiklah." Juzi menyetujui permintaannya dan duduk dekat dengan Huo Yuhao. Meskipun punggung Huo Yuhao berlumuran darah, dia tidak terluka di depan. Tidak ada sepotong lemak di tubuh Huo Yuhao yang berkembang dengan baik. Kerinduan Hong Chen telah diserap kembali ke dadanya juga. Jika bukan karena alat jiwa kelas 9 yang menghasilkan Invincible Barrier yang hampir 3 kali lebih kuat dari tubuhnya sendiri, mereka bertiga akan hancur berkeping-keping. Tubuh Huo Yuhao sedikit dingin, Juzi menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Ketika matanya terpejam, dia langsung tertidur. Namun, dia mengenakan ekspresi damai di wajahnya. Hanya satu pria yang memegang tempat di hatinya sejak dia masih muda, ayahnya. Ayahnya mengisi masa kecilnya dengan kenangan indah, tetapi tewas dalam perang. Saat ini, seseorang tanpa sadar memasuki hatinya. Meskipun dia terluka, Juzi merasa tenang saat dia memeluknya. Seolah-olah dia telah menemukan tempat berlindung untuk bersembunyi dari semua cobaan dan kesengsaraannya. Setelah dia dekat dengan kematian, dia berada dalam kondisi pikiran yang aneh. Keadaan pikiran yang aneh ini juga sangat mendalam. Juzi benar. Jika cedera Huo Yuhao ditimbulkan pada orang lain, orang itu sudah mati sekarang. Pecahan peluru itu bukan dari alat jiwa eksplorasi semua medan. Gelombang kejut yang kuat dicegah oleh berkah Hong Chen. Apa yang benar-benar merobek kulit dan otot-ototnya adalah alat jiwa di tubuhnya yang pecah dalam ledakan. Hidupnya tergantung pada seutas benang saat ia dilindungi oleh berkat Hong Kong dan permaisuri es. Juzi benar ketika dia mencoba membatasi kehilangan darahnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa dia tidak ditakdirkan untuk mati begitu dia menstabilkan luka-lukanya. Bagaimana Huo Yuhao, yang telah menyatu dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, mati begitu mudah? Kekuatan dalam darahnya berasal dari kekuatan kehidupan Life Gold. Kekuatan hidup yang sangat besar ini tidak hanya di dalam darahnya, tetapi tersebar di seluruh tubuhnya, dari tulangnya ke organ-organ dalamnya. Kekuatan hidup Huo Yuhao mulai kembali saat dia sembuh. Kekuatan hidup yang sangat besar mulai merangsang sumsum tulangnya dan meningkatkan laju di mana ia menciptakan darah baru. Energinya perlahan dipulihkan, dan organ-organ dalamnya disembuhkan. Itu adalah perawatan dari dalam keluar. Keke tidak berani tidur. Meskipun dia kelelahan,
dia harus bertahan untuk keselamatan mereka. Matahari di langit naik semakin tinggi. Sinar matahari yang hangat menyinari dan membuatnya agak kabur. Setelah menggigit sedikit makanan, dia memulihkan energinya dan mengusir beberapa binatang buas yang tidak memiliki kultivasi tinggi. Dia juga datang untuk memeriksa Huo Yuhao dan Zhu Zi dari waktu ke waktu. Dia menemukan bahwa tubuh Huo Yuhao perlahan-lahan menjadi semakin panas, seolah-olah dia menderita demam. Namun, suhunya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Denyut nadinya juga tidak lemah. Keke benar-benar tidak mengerti tentang penyembuhan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan karena itu hanya bisa menunggu. Keke berada di ambang kehancuran ketika Zhu Zi terbangun dari tidurnya. Meskipun kekuatan jiwanya telah pulih, energi mentalnya hampir habis karena dia harus waspada terhadap binatang buas sepanjang waktu. Keke, istirahatlah. Biarkan aku mengambil alih untukmu, kata Zhu Zi kepada Keke, yang sekarang sudah dikepalai kekacauan. Keke berdiri dan bergegas menghampiri mereka, bertanya, bagaimana keadaannya? Zhu Zi mengerutkan alisnya dan mengungkapkan tatapan tertegun di matanya. Denyut nadinya bersemangat, dan tidak selemah sebelumnya. Meskipun suhu tubuhnya lebih tinggi dari rata-rata, itu tidak terlalu tinggi. Napasnya juga stabil, dia bahkan tidak terlihat terluka parah. Keke menatap Zhu Zi dengan linglung. Apakah kamu mengatakan dia dalam kondisi yang jauh lebih baik sekarang? Zhu Zi mengangguk, luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Dia kehilangan hampir setengah darahnya, dan bahkan mengalami luka kritis. Masih ada pecahan peluru di tubuhnya. Namun, denyut nadinya berdetak normal. Baru 10-12 jam. Keke berkata, lihatlah punggungnya. Zhu Zi dan Keke dengan hati-hati menempatkan Huo Yuhao di atas selimut yang mereka berangkat. Dia juga berganti pakaian bersih sebelum melepas pakaian luar yang Keke pakai di Huo Yuhao. Potongan-potongan pecahan peluru masih sangat mengerikan, seolah-olah Huo Yuhao menumbuhkan paku di punggungnya. Namun, Zhu Zi dan Keke lebih terkejut karena tidak ada luka yang terinfeksi. Meskipun Zhu Zi telah mengoleskan obat padanya, itu hanya obat untuk perawatan luka umum. Apakah dia manusia? Keke tidak bisa tidak bertanya. Zhu Zi tertawa getir. Aku memikirkan sebuah kutipan. Shrek hanya menerima monster, dan bukan orang biasa. Sepertinya dia benar-benar monster. Bahkan binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Keke bertanya, haruskah kita menghapus pecahan peluru itu? Zhu Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mari kita biarkan dia memulihkan lebih banyak. Dengan kecepatan penyembuhannya saat ini, dia harus segera bangun. Kita bisa membantunya mengeluarkan pecahan peluru itu. Petik 2. Ketika mereka berbicara sampai di sini, mereka berdua saling memandang sebelum menghela nafas lega. Zhu Zi berkata, sepertinya kita harus menghabiskan malam di sini. Keke, tunggu sebentar. Mari kita mendirikan tenda untuk mencegah angin dan hujan. Gunung-gunung juga akan lebih dingin di malam hari. Mari bergiliran berjaga-jaga di malam hari. Keke ragu-ragu untuk sementara waktu. Tenda itu untuk satu orang. Jadi aku akan menemaninya di satu tenda. Zhu Zi membentak, aku bahkan tidak peduli ketika aku mencoba menyelamatkannya sekarang. Apa yang kamu takutkan? Selanjutnya, kita juga bisa mengawasinya dari jarak dekat. Jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan ini kepada siapapun. Kamu juga harus merahasiakan ini untukku. Keke memandangnya dan menjawab setelah beberapa saat, baiklah, aku akan menganggapnya seolah dia adalah adik laki-lakiku. Zhu Zi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia juga tidak semudah itu. Keduanya efisien. Setelah Zhu Zi beristirahat 10 hingga 12 jam, tubuhnya sudah pulih. Setelah dia mendirikan tenda, Keke masuk ke dalam bersama Huo Yuhao dan berbaring di sampingnya. Dia sangat kelelahan sehingga dia pingsan seketika. Zhu Zi adalah orang yang bertugas jaga sekarang. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Dia menyesuaikan garis pertahanan alat jiwanya sebelum menambahkan beberapa item kimia yang memiliki efek mengusir binatang buas. Zhu Zi menemukan bahwa tubuhnya terasa jauh lebih baik, dan bahkan lebih bersemangat. Bukan hanya kelelahannya hilang, tapi dia juga dipenuhi energi. Bahkan kekuatan jiwanya tampaknya telah ditingkatkan. Zhu Zi tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu hadiahnya karena bersikap baik. Itulah tepatnya. Kekuatan hidup Gold Life membantu Huo Yuhao menyembuhkan. Ada juga beberapa aliran eksternal dari aura kehidupan yang sangat besar ketika Zhu Zi ternoda oleh beberapa darah segar Huo Yuhao.
Ini memungkinkan aura emas kehidupan menyehatkan tubuhnya dan membuatnya merasa lebih segar. Keke juga mungkin mendapat manfaat saat dia berbaring di samping Huo Yuhao sekarang. Langit perlahan mulai gelap. Zhu Zi duduk di depan tenda dan memperhatikan sekelilingnya. Emosinya mulai naik ketika dia duduk di sana bertugas jaga. Ayah, apakah dia reinkarnasi Anda, dikirim ke sini untuk mengurangi rasa sakit saya? Zhu Zi sedikit menghela nafas. Dia selalu menyembunyikan pikiran batiniahnya dengan tampang polosnya. Namun, dia sebenarnya seseorang yang sedingin es. Dia hanya memikirkan balas dendam. Untuk ini, dia tidak keberatan menjadi sok, dan menjadi seorang wanita muda yang tidak akan ada yang waspada. Dia sadar bahwa Zimu selalu mengejarnya. Namun, dia tidak memberinya jawaban langsung selama ini karena rencananya tidak memungkinkan dia untuk berkencan. Dia punya tujuan, dan tujuan ini adalah bagian penting dari rencananya untuk membalas dendam. Namun, ketenangan di hatinya berubah ketika dia mencicipi masakan Huo Yuhao. Itu adalah perubahan yang membuatnya panik di dalam. Zhu Zi tidak pernah menyangka akan makan sesuatu yang lezat seperti masakan ayahnya. Tapi Huo Yuhao berhasil menyiapkan makanan yang menyerupai masakan ayahnya. Jantungnya yang dingin terbuka sedikit pada saat itu. Dia anak yatim, seperti dia. Dia tidak memiliki kerinduan lain dalam hidupnya. Itu adalah balas dendam yang membuatnya terus maju. Namun, penampilannya menyebabkan perubahan dalam hatinya. Cita-citanya tidak berubah, tetapi seseorang telah berhasil masuk ke dalam hatinya. Mungkinkah dia masih tidak terganggu oleh segalanya dan menghadapi masa depannya dengan sikap tenang dengan orang ini di sekitarnya? Zhu Zi tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Huo Yuhao, mengapa kamu harus datang ke duniaku? Zhu Zi menghela nafas. Ketika Huo Yuhao bangun dari tidurnya, itu sudah terang lagi. Aku hidup, itulah pikiran pertamanya. Dia secara tidak sadar memulai sirkulasi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya telah dipulihkan, tetapi sirkulasi itu tidak terlalu mulus. Lorong dan punggungnya dipenuhi dengan rasa sakit yang menusuk. Dia mengerang sedikit, dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cantik. Kulit halus dan lembut di wajah itu memberi perasaan menyegarkan meskipun tenda agak redup. Dia belum pernah melihat kecantikan yang begitu menyegarkan. Matanya terpejam ketika dia berbaring di sampingnya. Huo Yuhao segera menyadari bahwa dia tidak mengenakan apapun kecuali selimut. Zhu Zi, bisik Huo Yuhao. Zhu Zi tersentak bangun. Dia baru saja tertidur setelah Keke mengambil alih tugas jaganya. Mata besarnya terbuka, dan bulu matanya terangkat. Huo Yuhao agak terhanyut oleh penampilannya. Kamu sudah bangun? Tanya Zhu Zi, terkejut. Huo Yuhao mencoba menopang dirinya sendiri, tetapi dia merasakan sakit yang hebat di punggungnya. Dia mengerang, dan berbaring. Jangan bergerak, luka-lukamu sangat serius, kata Zhu Zi buru-buru. Apa yang terjadi padaku? Tanya Huo Yuhao. Zhu Zi menceritakan apa yang terjadi setelah ledakan, kecuali bagian di mana dia membawanya telanjang. Ledakan itu terlalu kuat. Alat jiwa Keke memang sangat kuat. Huo Yuhao tertawa getir. Zhu Zi berkata, Keke telah menderita kerugian besar kali ini. Alat jiwanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk membuat dan berkumpul. Dengan susunan formasi mereka bergabung bersama. Mereka juga sangat berharga. Bagaimana bisa ledakannya tidak kuat? Tidak ada orang lain yang sanggup melakukan itu. Jumlah sumber daya yang terbuang terlalu banyak. Huo Yuhao bertanya, bagaimana keadaan saya sekarang? Pecahan peluru di punggungku harus dihapus pada akhirnya. Zhu Zi berkata, aku takut kamu kehilangan banyak darah dan tidak berani bertindak sembarangan. Jika Anda pikir Anda baik-baik saja sekarang, saya akan membantu Anda menghapus pecahan peluru. Namun, Anda harus melakukannya perlahan di awal. Cobalah untuk meminimalkan kehilangan darah Anda. Lagi pula, kamu terluka parah. Aku baik-baik saja. Huo Yuhao telah merasakan kondisi tubuhnya sendiri sebelumnya. Terlepas dari beberapa penyumbatan di lorong-lorongnya, dia tidak terlalu kesulitan. Zhu Zi menatapnya seolah dia orang aneh, lalu mengangguk sedikit. Dia berkata, baiklah, saya akan mulai kalau begitu. Ini akan menyakitkan, tetapi Anda harus menanggung rasa sakitnya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ayo. Rasa sakit seperti apa yang tidak pernah dia alami sebelumnya? Rasa sakit, bagaimana bisa dibandingkan dengan perpaduan kerangka Ice Jade Empress Scorpion? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan penggabungannya dengan Dark Golden Terror Claws?
Zhu Zi sangat berhati-hati dengan tindakannya. Dia tidak menarik pecahan peluru itu dengan paksa. Dia mengambil pisau ukiran oranye merah dan perlahan membuka luka-lukanya. Setelah itu, dia mencoba mencabut serpihan pecahan peluru. Dia segera menemukan bahwa itu jauh lebih santai membantu Huo Yuhao merawat luka-lukanya ketika dia bangun. Ketika dia membantu Huo Yuhao untuk mencabut pecahan peluru pertama, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyegel pembuluh darah di lokasi itu. Setelah dia menjahit lukanya, Huo Yuhao melonggarkan kendali atas lokasi itu dan menghentikan pendarahan. Zhu Zi berhasil menghapus sebagian besar pecahan peluru dengan cepat saat mereka bekerja bersama. Beristirahat sebentar, Huo Yuhao mengambil handuk bersih dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Zhu Zi. Dahi Zhu Zi sudah penuh dengan keringat. Dia mengeluarkan aroma yang sangat khas dari seorang wanita muda. Zhu Zi tidak bisa menahan tawa. Tekadmu terlalu menakutkan. Saya tidak berpikir menjadikan Anda lawan saya di masa depan adalah hal yang baik. Kamu baik-baik saja, tapi akulah yang tidak apa-apa. Huo Yuhao harus menanggung banyak rasa sakit karena banyak potongan pecahan peluru yang diambil dari tubuhnya. Namun, dia tampak baik-baik saja padanya. Dia tidak pernah berteriak. Zhu Zi bahkan lebih terkesan dengannya di antara campuran emosi yang dia rasakan. Zhu Zi berkata, meskipun kemauanmu kuat, luka-lukamu masih akan membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Tidur sebentar lagi. Saya juga perlu istirahat. Ketika energi saya pulih, saya akan membantu Anda menghilangkan sisa pecahan peluru. Ketika dia berbicara, dia melirik potongan pecahan peluru terbesar. Potongan pecahan peluru ini berbentuk segitiga, dan dekat dengan hati Huo Yuhao, di bawah bahu kirinya. Ototnya sangat dalam. Zhu Zi tidak yakin bagaimana menanganinya. Dia tidak bisa menggunakan pisau ukiran untuk memandu bagian pecahan peluru, dia harus mencabutnya secara langsung. Huo Yuhao mengangguk dan menutup matanya. Teknik surga misterius terus beredar. Itu memiliki efek penyembuhan yang baik, dan luka-lukanya perlahan sembuh dengan bantuannya. Huo Yuhao juga berhasil membuka blokir beberapa lorongnya, dan tubuhnya mulai pulih dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Setelah beristirahat selama 2 jam, Zhu Zi membantu Huo Yuhao melepas potongan-potongan pecahan peluru yang tersisa. Segera, sebagian besar pecahan peluru telah dihilangkan, dengan pengecualian satu keping terakhir. Zhu Zi menatap Huo Yuhao dan bahkan lebih terkesan dengannya. Dahinya juga berkeringat, tapi dia masih tersenyum. Dia belum pernah melihat seseorang yang setegas dia. Beristirahatlah sebentar sebelum bagian terakhir, kata Zhu Zi padanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini adalah bagian terakhir, mari kita keluarkan. Saya juga ingin bersantai, kalau tidak saya akan terus memikirkannya. Jangan khawatir, saya bisa menerimanya. Lebih baik menderita sekarang daripada nanti. Bagian ini memotong setidaknya 3 dari lorong-lorongnya. Meskipun itu bukan jalan utama, itu sangat mempengaruhi sirkulasi teknik surga misterius. Selain itu, luka itu membuatnya sangat sakit jika dia bergerak sedikit. Zhu Zi ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya saat dia menggertakkan giginya. Bagian ini dalam. Jika terlalu menyakitkan, gigit saja lenganku. Saat dia berbicara, dia menarik lengan baju yang menutupi lengan kirinya dan mengulurkan lengan rampingnya di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya meraih pergelangan tangannya setelah ragu-ragu sejenak. Pergelangan tangannya lembut dan lembut. Proyeksi The Rayman of Light tidak diragukan lagi adalah kecantikan paling menggerahkan yang pernah dilihat Huo Yuhao, tetapi Zhu Zi memiliki corak terbaik. Meskipun dia tidak secantik proyeksi Rayman of Light, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Jiang Nanan, dia masih cantik seperti Ma Xiaotao. Ma Xiaotao memiliki figur terbaik, sementara Zhu Zi memiliki corak terbaik. Ada rasa kelembutan saat dia merasakan kulitnya yang lembut. Perasaan yang tak terlukiskan. Aku akan memulai. Zhu Zi tidak tahu bahwa hati Huo Yuhao sedikit berkibar. Tangan kanannya memegangi bagian serpihan pecahan peluru yang terbuka, dan dia tampak gugup. Huo Yuhao sedikit mengangguk dan mengendurkan otot punggungnya. Akan lebih mudah jika dia tidak tegang. Zhu Zi menarik napas dalam-dalam dan memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut Huo Yuhao. Kau telah menyelamatkan hidupku. Biarkan aku menanggung rasa sakit ini bersamamu. Dia berteriak lembut, dan mengambil sepotong pecahan peluru dengan paksa. Darah segar keluar saat pecahan peluru ditarik keluar. Seluruh tubuh Huo Yuhao menegang, dan dia menggigit lengan Zhu Zi di bawah rasa sakit yang hebat.
Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, Huo Yuhao tidak berharap bahwa keinginannya untuk menggigit kulit halus Zhu Zi akan terpenuhi dalam keadaan ini. Terengah-engah, Zhu Zi menekankan handuk bersih ke luka Huo Yuhao. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan di hatinya, rasa sakit di tangannya tidak ada apa-apanya. Dia benar-benar merasa seperti akan membiarkan Huo Yuhao mati. Meskipun enggan melakukannya, Huo Yuhao berhenti menggigit tangannya. Bekas gigitan tertinggal di belakang, bersama dengan beberapa kemerahan di kulitnya, tetapi hanya beberapa kemerahan karena kulit tidak menusuk. Zhu Zi menarik lengannya dan mulai berbicara dengan cepat, "Cepat tutup pembuluh darahmu. Bagaimana perasaanmu? Apakah lorong Anda rusak?" Huo Yuhao berbicara sambil mengedarkan kekuatan jiwanya, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya bisa menggunakan kekuatan jiwa saya untuk pulih. Namun, beberapa lorong benar-benar rusak, dan saya perlu waktu untuk menyembuhkannya." Zhu Zi menghela nafas lega. "Itu bagus. Setidaknya itu tidak terlalu serius. Anda entah bagaimana berhasil menyeret diri Anda kembali dari kematian, Anda aneh. Hanya butuh Anda sehari dan malam untuk pulih sejauh ini dari cedera kritis Anda." Huo Yuhao tertawa getir. "Jangan memujiku seperti itu ketika aku dalam kesakitan yang tak tertahankan." Zhu Zi tertawa. "Rasa sakit. Saya tidak tahu dari ekspresimu." Huo Yuhao segera menunjukkan ekspresi berlebihan, "Saya mentolerir rasa sakit. Pikirkan tentang itu. Seluruh punggung saya dijahit sekarang. Kenapa aku tidak merasakan sakit?" Zhu Zi bergidik sedikit. "Betul, punggung Huo Yuhao hampir seluruhnya penuh dengan jahitan. Dengan sedikit lebih dari 100 luka, punggungnya hampir seluruhnya tertutup jahitan sekarang. Hal yang sama untuk kakinya, benar-benar hanya seluruh tubuhnya yang tampaknya telah dirusak oleh cedera. Hanya beberapa bagian yang tidak membawa alat jiwa muncul jauh lebih baik." Huo Yuhao tersenyum ketika Zhu Zi terdiam. "Aku baik-baik saja sebenarnya. Saya pernah mengalami hal-hal yang lebih menyakitkan daripada ini sebelumnya. Mari kita tinggalkan barisan gunung setelah saya istirahat sebentar. Alat jiwa eksplorasi semua medan telah dihancurkan, jadi kami harus mengakhiri percobaan kami di sini. Bagaimana dengan Anda? Apakah tangan Anda kesakitan karena gigitan saya?" Zhu Zi menukas, "Apakah aku begitu lemah bagimu?" Huo Yuhao terkekeh, "Ya. Sepertinya kulitmu akan sobek saat aku menyentuhnya." Wajah Zhu Zi memerah. Dia mengambil jeruk keprok ke dalam mulutnya, "Pergi dan istirahat. Saya akan meninggalkan Anda untuk itu." Ketika dia berbicara, dia melarikan diri dari tenda. Kesenjangan usia antara dia dan Huo Yuhao tampak tidak ada ketika berhadapan dengan kedewasaannya yang melebihi norma untuk usianya. Aroma yang tersisa meninggalkan Huo Yuhao dalam kondisi kesurupan, tetapi dia segera pulih darinya. Hatinya sudah ditempati oleh orang lain. Meskipun Zhu Zi adalah kecantikan yang menarik dan mempesona, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan proyeksi Rayman of Light yang begitu mendalam tercetak di hatinya. Dengan pecahan-pecahan peluru yang dihapus dari punggungnya, dan periode istirahat, dia bisa menopang dirinya sendiri. Punggungnya tidak hanya kesakitan sekarang. Itu menyedihkan dan mati rasa, sirkulasi darah di punggungnya juga tidak berjalan mulus. Untungnya, sebagian besar lukanya terkonsentrasi pada otot-ototnya. Penyumbatan sirkulasi di lorong-lorongnya terutama disebabkan oleh beberapa gumpalan darah. Huo Yuhao telah berbohong tentang berada dalam situasi yang mengerikan sebelumnya. Bahkan, dia sangat takut sekarang. Jika dia hanya sedikit lebih lambat atau tidak memiliki berkat Hong Chen, dia akan mati. Lebih jauh, dampaknya hampir mendatangkan malapetaka di laut spiritualnya. Sky Dream, Ice Empress dan Electrolux menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan penghalang spiritual yang melindungi kepalanya. Itu menjelaskan mengapa punggung dan kakinya terluka, tetapi kepalanya tidak. Kerusakan tubuhnya bisa dengan mudah disembuhkan oleh kekuatan kehidupan emas kehidupan, belum lagi bahwa kerangka Ice Jade Empress Scorpion akan melindungi organ internalnya. Namun, pukulan di kepalanya bisa membunuhnya. Huo Yuhao tidak akan selamat saat ini hanya dengan keberuntungan. Dia berjuang untuk duduk bersila, dan bahkan berkeringat karena rasa sakit yang terus-menerus. Dia fokus, dan mengedarkan kekuatannya, teknik surga misterius perlahan-lahan beredar. Setelah mencapai kekuatan jiwa peringkat 40, Huo Yuhao tidak sepenuhnya mengalami transformasi pada tubuhnya. Ini terutama terjadi dengan kemajuan keterampilan jiwanya dan peningkatan kekuatan spiritualnya. Penting untuk diketahui bahwa hampir semua keterampilan jiwanya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kultivasinya. Karena itu,
kekuatan jiwanya akan meroket setelah setiap cincin jiwa baru ditambahkan. Selama 2 tahun terakhir, yayasannya tetap tidak tersentuh sementara kecepatan kultivasinya menurun drastis. Kultivasinya sejauh ini bisa digambarkan lambat tapi mantap. Teknik surga misterius mengatasi semua penghalang dan perlahan mengisi tubuhnya, memberinya nutrisi. Itu merangsang kekuatan kehidupan emas kehidupan untuk menyembuhkan tubuhnya juga. Setelah itu, Huo Yuhao membagi sebagian kekuatan jiwanya untuk mulai mengeluarkan gumpalan darah di lorong-lorongnya. Kemudian dia menggunakan kekuatan jiwa untuk menyesuaikan lorong-lorong yang rusak, memindahkannya kembali ke posisi semula dan menghubungkannya kembali. Dia memasuki kondisi yang cukup stabil untuk pulih dengan cepat. Ketiganya agak beruntung. Mereka tinggal di tempat ini selama 2 hari, tetapi binatang jiwa terkuat yang mereka temui hanya 1000 tahun jiwa. Huo Yuhao pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Pada pagi ketiga, dia berjalan keluar dari tenda. Dia menghadapi matahari terbit di timur dan mulai berkultivasi. Keke tersenyum ketika dia berkata, "Yuhao, aku akan memanggilmu monster di masa depan. Kamu lebih seperti binatang buas daripada binatang buas." Ada nada sayang dalam nada suaranya. Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Jangan panggil aku seperti itu. Itu akan mengungkap latar belakang saya sebagai siswa dari Shrek Academy, dan saya harap Anda tidak lupa bahwa kami adalah pesaing kuat bagi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jika Anda mendorong saya ke serigala metaforis, saya mungkin berakhir mati." Keke memutar matanya dan berkata, "Lupakan saja. Anda adalah penatua jiwa, dan Anda tidak terhalang oleh Raja Roh seperti kami." "Kamu takut?" Huo Yuhao mengoreksi, "Saya seorang leluhur jiwa resmi sekarang." Juzi menaruh tenda itu ke dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya dan berkata, "Baiklah, berhenti bertengkar. Ayo cepat pergi. Saya lebih khawatir tentang kapan orang aneh ini akan bisa memasak untuk kita lagi." Huo Yuhao masih jauh dari pemulihan total. Namun, karena dia bisa bergerak dengan bebas, yang terbaik adalah meninggalkan pegunungan Jing yang secepat mungkin. Kalau tidak, jika mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat lagi, mereka akan berakhir dalam bahaya. Huo Yuhao tertawa lagi dan menjawab, "Saya bisa memasak kapan saja. Ayo pergi." Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk pergi karena alat jiwa eksplorasi semua medan hancur. Meskipun Huo Yuhao mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa berjalan sendiri, Juzi dan Keke masih meletakkan tangannya di bahu mereka saat mereka menyeretnya keluar dari pegunungan. Keke memasang ekspresi suram saat mereka berjalan, "Bleh, Juzi. Apakah saya akan bertanggung jawab atas penghancuran properti akademi resmi? Akademi akan menghindariku dari membayar alat jiwa, kan? Tabungan saya akan menguap. Anda harus tahu bahwa saya menukar semua uang beasiswa saya dengan logam mulia. Tapi sekarang aku bangkrut. Bukankah tragis bagi insinyur jiwa kelas 5 untuk tidak memiliki alat jiwa?" Juzi membentak, "Kamu masih punya pipi untuk menyebutkan ini. Menjadi miskin. Lebih baik menjadi miskin daripada menjadi bom waktu berjalan." Keke memperlihatkan tampang suram. "Sister Juzi, pinjami saya uang." Kakak gelombang, saat dia berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi beralih ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mulai berkeringat ketika dia melihat tatapan Keke yang tiba-tiba lembut. "Jangan lihat aku. Saya tidak punya uang. Saya sedang bekerja sambil belajar ketika saya di Shrek Academy. Alat jiwaku semua milik Akademi Shrek. Aku juga berhutang banyak pada Akademi." Juzi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Shrek sangat licik. Mereka tidak berniat membuat Anda membayar hutang Anda. Mereka melakukan segala yang mungkin untuk mengikat Anda. Apakah saya benar?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Saya bersedia diikat. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya seorang yatim piatu. Pada jam paling gelap saya, kakak tertua dan guru Xiaoya tertua membawa saya ke Akademi Shrek. Semua yang saya miliki sekarang diberikan kepada saya oleh Akademi dan Sekte Tang. Hidup saya secara alami menjadi milik mereka, dan ini tidak akan pernah berubah." Juzi memandang Huo Yuhao dan berkata dengan serius, "Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku dapat membuat Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon melakukan lebih banyak untukmu daripada Shrek Academy? Akankah kau tinggal di sini? Anda dapat membuat daftar kondisi apapun yang Anda inginkan." Huo Yuhao tertegun, tapi dia berubah serius. Mengatakan dengan suara yang dalam, "Senior Juzi, tolong jangan berbicara hal-hal seperti itu lagi. Saya tidak ingin kehilangan teman seperti Anda." Juzi tertawa getir.
Meskipun aku mengharapkan ini, itu masih patut dicoba. Tapi kamu benar, Anda dari Shrek. Lebih baik jika kamu menjaga profil rendah di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao sedikit mengangguk. Dia sebelumnya merasakan krisis dari Juzi, tetapi merasa lega karena merasa hilang. Dia secara halus bisa merasakan bahwa ini karena mentalitas Juzi berubah. Mereka berhasil meninggalkan Jingyang Mountain Range. Pegunungan ini tidak sebanding dengan Great Star Doll Forest. Menampilkan ini, ketika mereka mencapai jalan bercabang lagi, konsentrasi binatang buas turun secara signifikan. Juzi menggunakan beberapa alat jiwa untuk menakuti sebagian besar sisanya, dan mereka berhasil meninggalkan pegunungan agak mudah. Di daerah yang tidak mungkin terancam oleh binatang buas, mereka menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan perkemahan. Mereka beristirahat di sini. Bab 168, kembali, diambil Huo Yuhao disajikan sebagai koki mereka, seperti yang diminta Juzi. Keke bertanggung jawab untuk berburu, sementara Juzi merawat mereka. Selain memasak, Huo Yuhao hanya menggunakan waktunya untuk berkultivasi dan pulih. 3 hari berlalu dalam sekejap. Luka fatal yang berpotensi fatal dari Huo Yuhao berhasil sembuh dalam waktu 6 hari. Bahkan kultivasinya sedikit meningkat. Peningkatan kekuatan jiwa diabaikan, tetapi kemampuan keseluruhan dan keterampilan jiwanya meningkat pesat, termasuk kekuatan spiritualnya. Fajar, embun pagi yang lembab membuat hari terasa menyegarkan terutama saat seseorang bernafas di alam. Huo Yuhao menghela napas, dan gas putih berputar di sekitar tubuhnya sebelum masuk melalui lubang hidungnya. Dia merasa sangat segar, cedera punggungnya telah pulih sepenuhnya sekarang. Lebih mengejutkan lagi, bekas luka di punggungnya mulai menghilang. Kulitnya semakin halus dan lebih halus dari hari ke hari. Setelah beberapa waktu, semua bekas lukanya kemungkinan akan hilang, yang hanya membuat Juzi dan Keke lebih tertarik. Huo Yuhao tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia telah menyerap live gold sebelumnya. Dia bertindak bodoh dan bodoh dalam menghadapi kecurigaan mereka. Huo Yuhao mengangkat lengan kanannya dan lampu menyala di matanya. Dia menirukan gerakan meraih, dan hembusan udara dingin menyebar. Raksasa Dark Golden Terror Claws muncul, perkiraan cakar sepanjang 6 meter menyapu udara. Suara menusuk terdengar, dan air mata hitam tercipta, seolah-olah udara telah dibuka. Sinar gelap keemasan melintas sebelum menghilang. Huo Yuhao menatap tangan kanannya, puas. Dark Golden Terror Claws-nya telah ditingkatkan ketika dia menjadi leluhur jiwa. Tidak hanya Terror Claw-nya menjadi lebih besar, tetapi sekarang mereka lebih nyata. Rasa sakit yang dia alami saat menyerap Dark Golden Terror Claws bukan untuk apa-apa. The Dark Golden Terror Claws menjadi skill favorit Huo Yuhao. The Ice Empress Pincher, ketika dipasangkan dengan Dark Golden Terror Claws, membuatnya memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang sangat besar sebagai master jiwa tipe kontrol. Mata nasibnya juga berevolusi. Huo Yuhao tidak yakin berapa banyak itu berevolusi, tetapi kekuatan spiritual tersegel yang tersisa di tubuhnya oleh Skydream Ichewom telah secara substansial diserap lagi. Laut spiritualnya dan lautan mental kedua juga berkembang. Deteksi spiritualnya sekarang dapat memindai radius hingga 700 meter, dan deteksi satu arahnya sekarang mencapai lebih dari 1.200 meter. Semakin besar budidayanya, semakin banyak Huo Yuhao bisa merasakan dominasi cincin jiwa jutaan tahun yang diberikan kepadanya oleh Skydream Ichewom. Itu memiliki 4 keterampilan jiwa, yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik, dan menjadi dasar bagi mata rohnya. Meskipun 3 cincin jiwa berikutnya memberinya imitasi, pengampunan dan kebingungan spiritual, kepraktisan dari ketiga keterampilan ini tidak dapat menahan lilin pada cincin jiwa jutaan tahun Skydream. Keterampilan jiwanya mengalami perubahan kualitas ketika kekuatan jiwanya mencapai peringkat 40. Huo Yuhao hanya memiliki terlalu banyak keterampilan jiwanya yang kuat, tetapi jika bukan karena fakta bahwa beberapa keterampilan jiwanya hanya dapat dilepaskan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia tidak akan bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari mereka menggunakan kekuatan jiwanya sebelum dia mencapai tahap ini. Setelah kekuatan jiwanya meningkat, ia berhasil mendapatkan kelegaan dalam aspek ini. Huo Yuhao berharap Wang Dong ada di sini. Dia hanya menyadari betapa pentingnya Wang Dong setelah meninggalkan Akademi Shrek. Wang Dong sudah melewati peringkat 50 dan menjadi Raja Jiwa. Jiwa bela diri kembarnya membuat kekuatan jiwanya sangat kuat, dan jika mereka berdua menggunakan kekuatan Haodong mereka dan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri, Huo Yuhao memiliki keyakinan mereka bisa berhadapan dengan seorang bijak berjiwa 7 cincin.
Huo Yuhao mulai merindukan Wang Dong saat dia memikirkannya. Dia melihat ke arah Akademi Shrek dan tampak agak aneh. Apa yang salah? Kamu rindu Shrek? Suara Juzi terdengar. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihatnya dan tersenyum. Sedikit. Saya merindukan pasangan saya, seorang gadis. Juzi mengajukan pertanyaan sensitif. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Juzi berjalan di sampingnya dan melihat ke arah Shrek juga. Dia berkata perlahan, Yuhao, aku tidak ingin bertemu denganmu dalam pertempuran di masa depan. Huo Yuhao berbicara dengan nada suram, kamu seorang gadis. Haruskah kamu pergi berperang? Juzi menjawab, apa hubungan perang dengan gender? Jangan bilang bahwa musuh akan berbelas kasihan hanya karena aku perempuan. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa membalas orang tua saya adalah satu-satunya motivasi saya. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, apakah hanya ada kebencian dalam hidupmu? Juzi ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dari tubuhnya. Namun, dia masih percaya diri ketika dia berkata, ya. Huo Yuhao terdiam. Dia mengungkapkan ekspresi menyesal di wajahnya, aku tidak bisa mengubah mentalmu, dan aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk mencoba melakukannya. Karena aku memiliki kebencian yang sama di hatiku. Suara Juzi berubah sedikit aneh, bagaimana jika kita bertemu di medan perang? Huo Yuhao terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, aku akan menghindarkanmu 3 kali sebelum membunuhmu. Juzi tersenyum. Senyumnya sangat cerah. Apakah kamu begitu percaya diri? Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak akan membiarkan Anda? Huo Yuhao juga tersenyum. Kamu ingin aku memohon belas kasihan? Juzi menggelengkan kepalanya. Jika kamu mencoba memohon belas kasihan, aku akan segera membunuhmu. Saya tidak ingin Anda menekuk lutut. Itu bukan Huo Yuhao yang saya tahu. Huo Yuhao menjawab, hari seperti itu tidak akan datang. Aku tahu itu. Juzi tersenyum. Jika kita bertemu di medan perang dan kamu mendarat di tanganku, aku akan menghindarkanmu 4 kali sebelum membunuhmu. Aku bahkan memberimu 1 kesempatan lebih dari yang kau berikan padaku. Bukankah aku murah hati? Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu juga ingin bersaing dalam hal ini. Kami bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayo kembali ke akademi. Saya datang ke sini untuk belajar bagaimana membuat alat jiwa, ini menghabiskan banyak waktu. Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tenda untuk mengepak barang-barangnya. Juzi mengungkapkan tatapan suram di matanya saat dia melihat punggungnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar tidak akan terjadi segera? Medan perang, medan perang. Dia tiba-tiba berteriak, Yuhao, siapkan makanan untuk kita. Huo Yuhao kembali tenang dan mengungkapkan senyum. Baik, Xuan Ziwen tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat ketiga siswa di depannya. Bahkan beberapa potongan yang hancur tertinggal. Juzi menunduk dan berkata, tidak. Mereka baru kembali 1 jam sebelumnya. Tapi alat jiwa penjelajahan semua medan telah hancur total. Jadi, mereka bahkan tidak repot-repot membersihkan diri dan mereka datang untuk menemukan Xuan Ziwen. Xuan Ziwen terdiam untuk sementara waktu. Dia menjadi tertekan ketika berkata, apakah Anda tahu betapa berharganya alat jiwa eksplorasi segala medan itu? Akademi menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk itu. Jika bukan karena fakta bahwa lebih dari 1/3 dari susunan formasinya diciptakan oleh saya, apakah Anda pikir kalian bertiga akan memiliki kesempatan untuk bereksperimen dengannya? Apakah Anda yakin tidak ada apa-apa, terutama susunan formasi, yang tersisa di pegunungan? Juzi yakin ketika dia menjawab, Guru, tidak ada yang tersisa. Semuanya hancur berkeping-keping. Kawah besar masih ada di sana. Xuan Ziwen menggaruk dahinya dan melirik Huo Yuhao. Dia membentak, Huo Yuhao, katakan padaku mengapa aku menghadapi begitu banyak masalah sejak kamu datang. Huo Yuhao sedikit malu ketika dia menjawab, saya tidak tahu. Keke membusungkan dadanya dan berkata, Guru Xuan, Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena masalah ini. Saya menyebabkan semua masalah saat ini. Saya akan membela kesalahan saya. Jika saya tidak menghubungkan susunan formasi bersama-sama karena putus asa, semua ini tidak akan terjadi. Tetapi jika bukan karena Yuhao, saya dan Suster Juzi akan binasa. Jika Anda ingin menghukum seseorang, menghukum saya. Bagaimanapun juga, saya bangkrut, jadi tidak banyak yang bisa saya dihukum. Xuan Ziwen tidak bisa menahan tawa di wajah kegembiraan dan keteguhan hati Keke. Cukup, cukup, jangan mencoba bekerja sama melawanku.
Cuci badanmu sebelum berganti pakaian jadi bersih. Aku mencium bau busuk di tubuhmu. Enyahlah. Keke tertawa nakal dan melompat ke arah Xuan Ziwen. Dia meraih lehernya dan mencium pipinya. Guru Xuan, kamu benar-benar baik. Setelah selesai berbicara, dia meraih Juzi dan lari. Huo Yuhao tertegun ketika dia menyadari bahwa wajah Xuan Ziwen memerah. Dia bahkan memerah. Guru Xuan, kamu baik-baik saja? Tanya Huo Yuhao. Xuan Ziwen mengangkat kakinya dan menendang pantatnya. Dia berkata dengan malu, pergilah. Juzi dan Keke sedang menunggu di luar. Juzi terus berkata, Guru Xuan benar-benar baik. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, apa maksudmu? Juzi merendahkan suaranya dan berkata, dengan sikapnya itu menunjukkan bahwa dia akan menutup masalah ini untuk kita. Alat jiwa eksplorasi semua medan benar-benar hancur. Dia benar-benar terlalu baik untuk bertanggung jawab atas masalah serius seperti ini. Keke tertawa, menurutmu mengapa aku menghadiahinya ciuman? Guru Xuan benar-benar imut ketika wajahnya memerah seperti itu. Sementara dia terlihat cukup tua, saya pikir dia masih perawan. Saya belum pernah mendengar gosip tentang dia. Huo Yuhao terdiam. Dia berpikir dalam hati, itu hadiah. Dia jelas menggoda Guru Xuan. Baiklah nona-nona, kalian berdua harus istirahat. Saya akan mandi. Saya pikir ada beberapa kutu di tubuh saya. Aku akan melihat kalian berdua besok. Setelah berbicara, Huo Yuhao kembali ke asramanya dengan tergesa-gesa. Dia mandi dan berganti pakaian, setelah mandi dia merasa sangat segar. Kemudian dia duduk bersila di tempat tidurnya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya, dan dia mulai berkultivasi. Setelah pergi selama berhari-hari, ia harus mengunjungi kakak laki-lakinya yang kedua setelah kembali. Dia juga bertanya-tanya apa yang telah dipelajari oleh Heike itu selama ini. Namun, Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa Heike itu masih belum kembali meskipun sudah sore. Dengan cemas, ia bergegas meminta beberapa siswa Shrek lainnya belajar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bersama mereka. Melalui mereka, dia menemukan bahwa Heike itu berhasil masuk ke aula kebajikan terkenal dan mendapatkan haknya untuk berkultivasi sambil belajar di sana. Huo Yuhao senang dan terkejut. Penguasaan alat jiwanya telah meningkat selama 2 tahun terakhir, tetapi dia tahu bahwa dia masih kalah dengan kakak seniornya yang kedua. Lagi pula, dia juga harus banyak belajar dan fokus pada penelitian dan pembuatan alat jiwa seperti Heike itu. Namun, Heike itu telah mengidentifikasi arahannya dari awal, yaitu untuk meneliti alat-alat jiwa yang diam. Selanjutnya, Huo Yuhao membagikan temuan penelitiannya dengan Heike itu. Heike itu bahkan mengejar Fan Yu dalam hal pengetahuan dan penelitian tentang alat jiwa stasioner. Guru Fan Yu tampaknya juga masuk ke aula kebajikan termasyur, dan sedang belajar di sana bersama Heike itu. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan tekanan setelah keterkejutannya menghilang. Kakak laki-lakinya yang kedua sudah memasuki Illustrious Virtue Hall, tetapi dia baru saja menemukan jalannya. Namun, pengalamannya di pegunungan Jing yang memungkinkannya untuk merefleksikan kemajuannya dalam Ultimate Soldier Plan selama 2 tahun terakhir. Dia mendeteksi beberapa masalah, dan perlu memperbaikinya sekarang. Pada saat yang sama, ia perlu memodifikasi alat jiwanya. Kelelahannya hilang setelah malam istirahat. Huo Yuhao berjalan keluar dari kamar asramanya setelah kultivasi pagi rutinnya. Dia siap secara mental untuk mencapai laboratorium lebih awal dan mencoba untuk menciptakan alat jiwa yang ada dalam pikirannya. Dia sangat ceria setelah mencari tahu bahwa dia ingin mengejar rute pertempuran jarak dekat. Dia percaya bahwa dia akan meningkat lebih cepat lagi dengan rasa arah yang baru ditemukan ini. Namun, dia berhenti begitu dia keluar dari kamar asramanya. Itu dia, tangkap dia. Wang Shaoji pucat berdiri tidak jauh dari sana. Dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao. Bersamanya 6 lelaki setengah baya yang tampaknya berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mereka semua mengenakan rompi yang sama. Mereka segera melepaskan jiwa bela diri mereka, 2 kaisar jiwa dan 4 raja roh. Pemimpin berjalan ke Huo Yuhao dan mengungkapkan surat kepadanya. Dia berkata dengan dingin, pengawal kerajaan. Kamu Huo Yuhao. Huo Yuhao tahu bahwa dia dalam kesulitan. Meskipun dia tidak takut pada mereka, tidak mungkin untuk menyembunyikan kekuatan penuhnya jika dia ingin berurusan dengan mereka. Dia juga perlu membunuh beberapa atau semua dari mereka untuk melarikan diri. Pikirannya bergerak cepat ketika dia menghitung pro dan kontra dari pembalasan. Pemimpin mereka berkata dengan dingin,
kamu dituduh menyerang seorang anggota keluarga kekaisaran. Anda harus ikut dengan kami untuk membantu dalam penyelidikan kami. Dia mengungkapkan borgol emas saat dia berbicara. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Jika dia berani melawan, keenam pengawal kerajaan akan bekerja sama untuk menyerangnya. Dia tidak berharap bahwa dia harus menghadapi Wang Shaoji setelah pergi begitu lama. Sementara dia terlihat kuat dan berkembang, dia sebenarnya adalah orang kecil di hati. Huo Yuhao tersenyum dan mengulurkan tangannya. Aku murid pertukaran dari Shrek Academy. Tolong bantu saya memberitahu guru saya. Kalau tidak, saya pikir Anda tidak akan bisa memikul tanggung jawab atas tindakan Anda. Petik 2, Bab 169, Putra Mahkota, Kaca. Borgol emas menutup pergelangan tangan Huo Yuhao. Kekuatan menahan yang kuat datang dari borgol. Jelas bahwa borgol itu juga merupakan alat jiwa, dan Huo Yuhao segera merasa bahwa kekuatan jiwanya telah disegel. Wang Shaoji berjalan di depan Huo Yuhao, matanya memegang kekejaman yang terang-terangan. Dia meraih kepala Huo Yuhao dan meninju perutnya dengan keras. Huo Yuhao membungkuk di pinggang. Rasa sakit yang hebat dikombinasikan dengan kram menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya. Jika dia tidak mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dia akan berubah menjadi kekerasan. Apakah mereka benar-benar berpikir borgol kelas 6 ini bisa menghentikannya? Apakah kamu tidak hebat dalam pertempuran? Saya akan membiarkan Anda merasakan kesenangan 10 siksaan besar Sun Moon. Bawa dia pergi. Wang Shaoji mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Dia akhirnya membalas dendam. Dia terbangun hanya 3 hari sebelumnya, tetapi dia masih ingat dengan jelas rasa sakit yang ditimbulkan oleh Huo Yuhao padanya. Untungnya, dia tidak mengalami cedera berat selain trans sesekali yang akan dia alami. Setelah sembuh selama 2 hari, dia merasa jauh lebih baik. Baru sekarang dia mendengar bahwa Huo Yuhao, Juzi dan Keke telah kembali. Xuan Ziwen sudah menyelesaikan masalah ini, dan keluarga kekaisaran rela menjatuhkan masalah ini. Mereka tidak terlalu peduli karena Wang Shaoji tidak terluka parah. Namun, Xuan Ziwen tidak berharap Wang Shaoji sendiri begitu pendendam, dan tidak mengindahkan nasihatnya. Dia masih memanggil Royal Stewards. Mereka tidak berani bergerak di asramanya, sebaliknya menunggu Huo Yuhao meninggalkan kamar sebelum menangkapnya. Wang Shaoji berharap bahwa Huo Yuhao akan melawan, karena jika dia berani menyerang pengawal kerajaan, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika mereka membunuhnya. Namun, Huo Yuhao tidak bertindak gegabah. Pilihan bijaknya membuat Wang Shaoji sangat kecewa. Pemimpin mereka menghentikan Wang Shaoji dari memukul Huo Yuhao lebih jauh. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak bisa melakukan ini di sini. Saya akan membawanya kembali dan berurusan dengannya. Jangan lupa di mana kita berada." Wang Shaoji menggosok kedua telapak tangannya saat berkata, "Ya, sepupu yang lebih tua. Anda harus kasar padanya, izinkan saya untuk menemani Anda dalam hal ini." Pemimpin itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, kamu tidak bisa. Lebih baik jika kamu tetap di akademi. Dengan cara ini, Anda dapat menolak keterlibatan apapun dalam masalah ini. Anda tidak muda lagi, mengapa Anda tidak dapat menggunakan otak Anda?" Xuan Ziwen sudah memohon untuk kasus orang ini, dan masalah ini diselesaikan. Apakah Anda benar-benar ingin mendapat masalah karena terlibat? Bertingkahlah seolah-olah Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, Wang Shaoji sedikit tidak yakin, tapi dia masih setuju. Lagi pula, dia sebenarnya tidak sebodoh itu. Setelah memeriksa sekelilingnya dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia bergegas pergi. Pemimpin mereka datang di depan Huo Yuhao dan berkata, "Maaf, Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Anda berani menyentuh anggota keluarga kekaisaran. Anda dari Shrek, bukan? Kami akan mengobrol ringan ketika kami kembali." Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan niat buruknya dari nada suaranya. Dia tahu bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Wang Shaoji. Di tangannya, dia mungkin akan menderita. Tapi dia tidak punya keinginan untuk melawan apa yang akan terjadi. "Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal melakukan ini." Salah satu raja jiwa menamparkan wajah Huo Yuhao dan berkata dengan dingin, "Kamu berani bersikap kasar di depan pengawal kerajaan. Saya kira Anda muak hidup. Kapten, Anda bisa menyerahkannya padaku begitu kami kembali." Pemimpin itu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi. Kami akan berbicara ketika kami kembali."
Dua Raja Jiwa dengan kasar mendorong Huo Yuhao ke depan, dan dia bekerja sama dengan mereka, mengikuti dengan patuh. Sementara dia terlihat acuh tak acuh, dia tidak panik sama sekali. Para pejabat kerajaan terutama bertugas mengawasi anggota keluarga kekaisaran, dan semua yang terjadi di istana kekaisaran. Biasanya mereka tidak mengganggu urusan di luar urusan kekaisaran. Mereka secara langsung bertanggung jawab kepada klan kekaisaran Sun Moon Empire setelah semua. Kapten pengawal kerajaan ini disebut Sumo Chen. Ayahnya adalah seorang pangeran yang mengendalikan bagian dari klan kekaisaran. Sumo Chen memiliki banyak otoritas, dan juga merupakan keturunan langsung keluarga kekaisaran. Wang Shaoji berasal dari keluarga cabang dari keluarga kekaisaran, dan dia hanya bisa mengundang Sumo Chen untuk menangani ini, karena dia memiliki ikatan dengan dia. Sumo Chen tidak hanya menjadi kapten pengawal kerajaan dengan koneksi keluarganya, karena kultivasinya agak baik. Selain itu, dia adalah seorang master jiwa yang berspesialisasi dalam alat jiwa, tetapi dia bukan seorang insinyur jiwa. Kultivasinya kuat karena ia memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat yang diwarisi melalui garis keturunan langsung ke keluarga kekaisaran. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para pejabat kerajaan. Sumo Chen berhati-hati ketika menyadari bahwa Huo Yuhao sangat tenang. Bagaimanapun, Huo Yuhao datang dari Akademi Shrek. Ketika Wang Shaoji menemukannya, dia mengatakan bahwa dia disergap oleh seorang pemuda dari Akademi Shrek. Dia mengklaim bahwa pemuda itu adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan bahwa dia tidak dapat melepaskan kekuatannya sejak dia disergap. Dia juga menyebutkan bahwa Huo Yuhao hanya memiliki 3 cincin jiwa. Reputasi Shrek Academy sangat berpengaruh di setiap kekaisaran. Sumo Chen hanya ingin tahu ketika dia melakukan perjalanan ini. Dia ingin melihat betapa luar biasanya seorang siswa Akademi Shrek. Jika tidak, dia tidak akan peduli dengan masalah Wang Shaoji. Huo Yuhao memang terlihat sangat muda. Namun, Sumo Chen bisa merasakan bahwa dia tidak sesederhana itu. Dia tidak panik, bahkan di depan banyak orang. Meskipun dia membuat beberapa ancaman, dia tidak mengutuk setelah dia dipukul oleh Wang Shaoji. Dia sangat tenang dan tenang. Ini tentu saja berarti dia memiliki semacam pendukung. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia mengembangkan ide lain. Dia menginstruksikan salah satu bawahannya, pergi dan beritahu Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bahwa kita memiliki seorang siswa bernama Huo Yuhao yang membantu kita dalam penyelidikan. Bawahannya sedikit bingung, namun, dia tidak berani mempertanyakan perintahnya, dan melanjutkan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, selalu baik berteman dengan para intelektual. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Sumo Chen tertawa. Anak muda, sepertinya kamu tidak cemas sama sekali. Namun, Anda bukan milik kekaisaran Sun Moon. Tidak peduli siapa pendukungmu, aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong kali ini. Anda menyentuh anggota keluarga kekaisaran, dan saya harus memberi Anda pelajaran untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah pendukung Anda akan tiba di sini dengan cukup cepat. Jika pendukung Anda datang terlambat, jangan salahkan saya jika ada yang tidak beres. Petik 2. Huo Yuhao terus memakai senyum di wajahnya. Aku tahu kamu tidak sedekat itu dengan Wang Shaoji. Sepertinya dia juga tidak terlalu penting bagi keluarga kekaisaran. Mengapa Anda harus mencari masalah untuk diri sendiri? Saya bukan dari kerajaan Sun Moon, tapi saya kentang yang sangat panas. Belum terlambat untuk kembali. Ekspresi Sumo Chen berubah menjadi buruk, dan tatapan ganas melintas di matanya. Aku tidak perlu kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Bawa dia pergi. Saya ingin melihat masalah apa yang akan saya hadapi. Huo Yuhao tidak berbicara lebih jauh, dan mendengarkan Sumo Chen. Dia berjalan keluar dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan naik ke kereta mewah yang ditarik kuda. Kemudian mereka melanjutkan menuju pusat kota. Apa? Huo Yuhao dibawa oleh pengawal kerajaan. Lin Jiayi gelisah ketika mendengar berita itu. Bang! Dia menghancurkan mejanya. Omong kosong. Royal Stewards berani melakukan penangkapan di akademi tanpa berkonsultasi dengan kami. Omong kosong apa ini? Anggota pengawal kerajaan tidak terpengaruh oleh kemarahan Lin Jiayi, seperti Wang Shaoji atau Sumo Chen, dia juga keturunan langsung atau dari keluarga cabang keluarga kerajaan. Dia mendengus, jika kamu berani, kamu dapat berbicara dengan kapten kami. Ngomong-ngomong, aku sudah berkonsultasi denganmu, seperti yang diperintahkan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Lin Jiayi tidak menghentikannya.
Huo Yuhao sudah ditangkap, jadi, tidak ada gunanya mengacaukan kurir. Dia berdiri di belakang mejanya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kantornya. Jing Hongchen pernah mengatakan kepadanya betapa pentingnya Huo Yuhao. Memberitahu dia untuk tidak membiarkan Huo Yuhao menderita kemarahan atau bahaya apapun, selain mencegahnya mempelajari hal-hal penting di akademi. Itu tidak mudah baginya. Dia sedikit marah ketika mengetahui bahwa Xuan Ziwen telah mengirim Huo Yuhao keluar untuk pelatihan tanpa memberi tahu dia. Untungnya, Huo Yuhao kembali dengan selamat. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditangkap sehari setelah dia kembali. Wang Shaoji pasti bermain-main. Lin Jiayi adalah insinyur jiwa kelas 8, tapi dia tidak bisa menyinggung pejabat kerajaan. Lagi pula, anggota Royal Stewards memiliki latar belakang yang rumit. Itulah sebabnya dia dengan cepat bergegas ke aula kebajikan termasyur. Dia harus melaporkan ini ke Jing Hongchen segera. Dia tahu bahwa cucu-cucu berharga Jing Hongchen terlibat dalam pertukaran ini. Apa? Huo Yuhao telah ditangkap oleh pengawal kerajaan. Seru Jusi. Keke mengangguk dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Itu pasti perbuatan Wang Shaoji. Saya mendengarnya dari anggota keluarga kekaisaran di kelas bawah. Itu benar. Juzi, apa yang harus kita lakukan? Mata Juzi berkilau dengan cahaya dingin, pengawal kerajaan. Itu pasti Sumo Chen. Hanya Sumo Chen. Aku akan melakukan perjalanan. Ketika dia berbicara, dia sudah bergegas keluar seperti embusan angin. Dia segera melepaskan alat jiwanya yang terbang dan terbang ke langit, meninggalkan asrama. Dia terbang menuju area pusat akademi. Balai kebajikan terkenal. Jing Hongchen mengagumi embrio jiwa 100.000 tahun dengan tenang. Dia sudah memiliki 9 cincin, dan tidak membutuhkannya untuk dirinya sendiri, tetapi cucunya membutuhkannya. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen sangat berharga baginya. Dia bahkan mengatur pertukaran sehingga mereka bisa belajar sesuatu dari Akademi Shrek. Bagaimanapun, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek dalam hal memelihara jiwa. Hal Master, Lin Jiayi bergegas masuk dengan terburu-buru. Bajingan, kenapa kamu tidak mengetuk? Jing Hongchen sangat marah. Lin Jiayi berlutut dengan panik. Hal Master, Huo Yuhao telah ditangkap oleh Royal Stewards. Apa? Mata Jing Hongchen membelalak kaget. Pejabat kerajaan, apa yang sedang terjadi? Lin Jiayi menyadari konflik antara Huo Yuhao dan Wang Shaoji. Dia sadar bahwa Huo Yuhao telah menjatuhkan Wang Shaoji selama beberapa hari dengan keterampilan jiwa tipe spiritualnya. Xuan Ziwen telah mendekatinya tentang masalah ini. Lin Jiayi menceritakan semuanya kepada Jing Hongchen segera. Ekspresi Jing Hongchen berubah sangat suram setelah mendengar kata-katanya. Apakah pengawal kerajaan mencoba untuk memberontak? Beraninya mereka menangkap seseorang di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Siapa yang mendukung mereka? Saya akan berurusan dengan mereka atas nama yang mulia. Ayo pergi. Dia berjalan keluar dari kamar sambil selesai berbicara. Lin Jiayi memperingatkannya, Hal Master, saya khawatir Anda harus bergegas. Royal Stewards telah menggunakan metode curang. Aku takut kalau Huo Yuhao mungkin sudah, baiklah. Cahaya dingin melintas di mata Jing Hongchen. Dia jelas sangat marah. Dia tidak peduli dengan kehidupan Huo Yuhao, tetapi sangat penting bahwa tidak ada yang terjadi pada siswa pertukaran Shrek di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Ini pasti akan membuat cucu-cucunya mengalami kesulitan. Dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa yang cerdas. Dia hanya bersikeras bahwa Huo Yuhao bergabung dengan pertukaran karena dia membutuhkan seseorang sebagai jaminan terhadap cucunya di sini di akademi. Pada saat yang sama, ia sangat menyadari pentingnya Huo Yuhao untuk Akademi Shrek. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan jiwa bela diri kembar di atas itu. Jing Hongchen mengidaminya. Namun, dia telah belajar bahwa dia tidak dapat membeli Huo Yuhao ketika dia pertama kali bertemu Huo Yuhao di samping Penatua Mu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Huo Yuhao, Jing Hongchen takut membayangkan lebih jauh. Bukan hanya soal apakah cucunya akan kembali. Dia takut bahwa semua Akademi Shrek akan berubah menjadi kekerasan dan bentrok dengan Kekaisaran Sun Moon. Mereka bahkan mungkin menyerang Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia pernah ke Akademi Shrek sebelumnya. Ada banyak individu yang kuat di sana. Bahkan Bodhisek telah dipaksa untuk mundur, dan dia telah dipaksa untuk meninggalkan alat jiwa kelas 9 sebelum dia diizinkan kembali. Di permukaan, dia tidak mau mengakui ketakutannya pada Shrek Academy. Namun,
Dia benar-benar takut pada mereka. Akademi Shrek memiliki sejarah panjang. Mereka tidak mendapatkan nama mereka sebagai akademi top di benua tanpa bayaran. Akademi Shrek memiliki pengaruh besar dalam 3 kerajaan di benua Douluo, dan bahkan Kekaisaran Sun Moon tidak berani bertindak ceroboh ketika sampai pada mereka. Istana Kekaisaran Sun Moon Empire. Juzi menarik kembali sayapnya dan turun sekitar 1000 meter dari Istana Kekaisaran. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena terbang di atas kota Radiant dilarang, terutama di wilayah tengah. Pengawal insinyur jiwa menghentikannya di udara dan menuntut agar dia segera mendarat. Juzi mengambil surat perintah emas gelap. Ada naga menyala yang diukir di atasnya. Pengawal insinyur jiwa segera berlutut ketika mereka melihat tulisan ini dan membungkuk dengan hormat. Juzi mengabaikan mereka, dan dengan cepat berlari menuju Istana Kekaisaran. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Dia sangat menyadari taktik licik Royal Stewards. Meskipun dia baru saja ditangkap, Huo Yuhao tidak mungkin keluar tanpa cedera. Dia memegang naga api menyala di tangannya saat dia berlari. Ketika dia mencapai gerbang Istana Kekaisaran, tidak ada yang berani menghentikannya. Semua penjaga berlutut dan membungkuk padanya, menunjukkan betapa kuat tulisannya. Naga-naga berapi 8 cakar ini memiliki makna besar. Dia diizinkan akses gratis ke hampir seluruh Istana Kekaisaran. Dia melewati paviliun utama Istana Kekaisaran dan mulai berlari menuju wilayah internal Istana Kekaisaran dengan kecepatan keakraban yang luar biasa. Dia terus memegang surat agar dia tidak berhenti atau ditanyai, bergerak secepat mungkin. Dia mencapai paviliun tertentu setelah berlari selama hampir 10 menit. Langkahnya hanya melambat ketika dia mencapai paviliun ini. Para penjaga di pintu tidak berlutut saat melihatnya. Salah satu dari mereka tersenyum ketika dia mendekatinya, berkata, "Nona Juzi, Anda di sini." Yang Mulia sedang membaca di ruang belajar. "Oke, terima kasih. Saya perlu melihat Yang Mulia." "Baiklah, ikuti aku." Penjaga itu tidak berani menunda, dan segera membimbing Juzi ke dalam. Juzi juga menyimpan naga api bercakar 8 cakar itu. Penjaga membawanya ke ruang belajar di paviliun samping ke kiri, segera melaporkan berita kedatangannya. Juzi menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia akan bertemu seseorang yang secerdas dirinya. Jika dia tidak bijaksana, dia pasti akan menyerahkan diri. "Juzi ada di sini. Minta dia untuk masuk. Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk membiarkannya masuk saat dia datang? Tidak perlu memberitahu saya sama sekali." Gerbang paviliun samping terbuka, dan seorang petugas bergegas keluar. Dia membungkuk ke arah Juzi dengan hormat, dan memberi isyarat padanya untuk memasuki paviliun. Juzi mengambil langkah kecil ke paviliun sisi ini. Paviliun itu didekorasi dengan elegan, tetapi tidak kehilangan kesederhanaannya. Ada banyak pola naga berapi 8 cakar pada dekorasi dan furnitur. Ada seorang pria muda berpakaian putih duduk di belakang meja belajar. Dia menatapnya dengan tatapan lembut. Pria muda ini tampaknya berusia akhir 20-an. Pakaiannya sangat sederhana, dan matanya penuh energi. Meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memiliki aura sosok yang berwibawa. Kulitnya yang kecoklatan memancarkan sinar yang sehat. "Salam untuk Yang Mulia." Juzi bergegas beberapa langkah ke depan dan berlutut. Pemuda berpakaian putih melambaikan tangan padanya, dan seutas kekuatan jiwa mengangkatnya. "Baiklah, kamu tidak harus bersikap formal di depanku. Detak jantung Anda tidak teratur. Apa sesuatu terjadi?" Juzi sudah gelisah sebelum dia masuk, tapi sekarang jauh lebih tenang. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Yang Mulia, kesempatan telah muncul. Kita perlu merebutnya." "Oh." Pemuda berkulit putih itu penasaran saat dia bertanya, "Kesempatan apa?" Juzi menjawab, "Ini seperti ini, salah satu murid saya di bawah Guru Xuan adalah Wang Shaoji, seorang pemuda dari keluarga cabang keluarga Kekaisaran. Dia terlibat dalam perkelahian dengan siswa pertukaran Akademi Shrek beberapa hari yang lalu. Belum lama ini, Guru Xuan mengirim saya dan Keke untuk bereksperimen pada alat jiwa eksplorasi semua medan dengan siswa pertukaran ini. Dari pengamatan saya, siswa Shrek ini luar biasa." Sang pangeran tampaknya tertarik. "Maksud kamu apa?" Juzi menjawab, "Orang ini memiliki jiwa bela diri kembar. Tidak pernah ada orang dengan jiwa bela diri kembar di Kekaisaran Sun Moon." "Menarik." Pria muda berkulit putih memberi isyarat agar Juzi melanjutkan. Juzi berkata, "Dari yang aku tahu,
Xiao Hongchen dan Meng Hongchen juga terlibat dalam pertukaran siswa dengan Shrek. Anda harus tahu arti pentingnya bagi Hallmaster. Siswa pertukaran ini juga memegang posisi penting yang sama di Shrek. Wang Shaoji memanggil pengawal kerajaan pagi ini, dan menangkap pelajar pertukaran ini. Jika Hallmaster ingin mengetahui hal ini, sang pangeran segera mengerti apa yang dia katakan. Bukan masalah sederhana jika Hallmaster terlibat. Dan idenya adalah, Juzi menjawab, Hallmaster memegang posisi penting di Kekaisaran Sunmun. Banyak anggota keluarga Kekaisaran ingin dekat dengannya, tetapi Yang Mulia pernah memerintahkan agar tidak ada anggota keluarga Kekaisaran yang memiliki kontak dengan aula kebajikan terkenal. Tidak ada yang berani menentang dekret ini. Pangeran itu berkata, saya berada di bawah batasan yang sama. Juzi terus berbicara, para pejabat kerajaan terlalu berani selama beberapa tahun terakhir ini. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang siswa pertukaran Shrek Academy terlibat, mereka seharusnya sudah memberitahu kami sebelum melakukan penangkapan. Hallmaster harus marah. Meskipun tidak nyaman bagi Anda untuk mengunjungi Hallmaster, saya percaya Hallmaster akan mengingat Anda jika Anda dapat menyelesaikan masalah ini sebelum meledak. Pangeran mengungkapkan ekspresi persetujuan. Sangat bagus, Juzi. Anda semakin pintar dan pintar. Pengamatan Anda sangat tajam saat ini. Ayo, ikuti saya untuk menemukan Royal Stewards. Kapten mereka adalah Sumo Chen, apakah saya benar? Bajingan ini menjadi terlalu sombong. Sudah waktunya untuk berurusan dengannya. Juzi dengan cepat berjalan di belakang sang pangeran. Suara roda berputar dapat didengar, dan pemuda itu didorong keluar. Ya, pemuda ini duduk di kursi roda. Dia praktis tidak punya kaki sama sekali. Meskipun dia mungkin cacat, dia adalah putra mahkota Kekaisaran Sunmun, pewaris Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi bertemu Su Tianran setelah orang tuanya meninggal dan dia menjadi gelandangan. Su Tianran tidak lumpuh saat itu. Dia mengadopsi dia dan mengirimnya ke Sunmun Imperial Soul Engineering Academy untuk belajar. Juzi tidak mengecewakan Su Tianran. Kultivasinya tumbuh dengan cepat saat ia berkultivasi tanpa lelah. Su Tianran sangat mempercayainya karena hubungan khusus mereka. Sementara Juzi juga sangat loyal kepadanya. Ketika Su Tianran disergap, Juzi mengambil 2 tusukan di punggungnya untuk melindunginya, dan hampir terbunuh. Meskipun itu merupakan pukulan besar bagi Su Tianran, Juzi menjadi orang kepercayaannya. Dia mempercayai Juzi sepenuhnya, dan juga menyadari kebencian mendalam Juzi terhadap Star Luo Empire. Dia selalu mengagumi ketenangan dan ketegasan Juzi. Posisi Su Tianran dalam keluarga Kekaisaran Sunmun Empire sangat stabil. Hampir pasti bahwa ia akan menggantikan tahta. Namun, dia menjadi lumpuh setelah penyergapan yang mengejutkan itu, yang menyebabkan statusnya dalam keluarga Kekaisaran jatuh. Bagaimanapun, hal seperti itu akan berdampak besar pada penguasa Kekaisaran manapun. Namun, Su Tianran tetap teguh dan menanggung rasa sakit, menggunakan segala macam metode untuk menghilangkan keraguan semua orang. Dia bahkan melacak dalang di belakang penyergapan, yang ternyata adalah salah satu saudara lelakinya. Tidak ada yang tahu bagaimana Su Tianran berhasil melacaknya, tetapi saudara lelakinya ini terpotong-potong di istananya sendiri. Seluruh istana itu dibasuh dengan darah. Sejak saat itu, tidak ada yang berani meragukannya karena kondisinya. Dia berhasil mempertahankan posisinya sebagai putra mahkota. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi fisik Kaisar telah memburuk, dan dia sering terbaring di tempat tidur. Saudara-saudara dari Su Tianran yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus Kaisar Bulan Matahari mulai bergerak. Mereka bahkan mengemukakan masalah kecacatannya. Namun, Su Tianran sangat tenang, dan tidak pernah bertindak melawan mereka. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia masih menjadi favorit untuk menggantikan tahta. Juzi mendorong Su Tianran keluar dari pavilionnya, dan para pengawalnya dengan cepat mengikuti. Markas besar Royal Stewards berada di Istana Kekaisaran. Meskipun itu hanya di sudut istana, lokasi menunjukkan keterkaitannya dengan keluarga Kekaisaran. Juzi, bagaimana kultivasi Anda? Su Tianran bertanya dengan lembut. Juzi menjawab, kemajuan saya lambat. Setelah saya menjadi insinyur jiwa kelas 5, penguasaan saya tampaknya telah mencapai hambatan. Kekuatan jiwaku meningkat sangat lambat, dan minum obat sepertinya tidak membantu. Meskipun penelitian saya tentang alat jiwa terus melihat peningkatan, kekuatan jiwa saya mengalami stagnasi. Saya yakin bisa masuk ke Illustrious Virtue Hall,
tapi saya khawatir saya perlu 3-5 tahun sebelum saya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 6. Itu akan memakan waktu lebih lama karena saya maju. Su Tianran tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Juzi. Apakah kamu tahu sesuatu? Aku suka kejujuranmu. Hampir tidak ada orang yang jujur seperti Anda di sekitar saya, tidak peduli seberapa dekat mereka dengan saya. Juzi menunduk dan berkata, kamu memberiku hidupku, dan semua yang saya miliki. Su Tianran mengangkat bahu dan berkata, mari kita tidak membicarakannya. Anda membalas budi ketika Anda mengambil 2 pisau yang diperuntukkan bagi saya. Juzi, kondisi ayahku semakin memburuk. Saya pikir dia tidak punya banyak waktu untuk hidup. Jika Anda berpikir bahwa perkembangan Anda sebagai insinyur jiwa terlalu lambat, saya harap Anda dapat mempertimbangkan meninggalkan akademi untuk membantu saya. Bukankah Anda selalu ingin membalas dendam? Saya akan membiarkan Anda bergabung dengan militer. Saya perlahan akan mentransfer kartu truf yang saya miliki di militer kepada Anda dan membiarkan Anda mengambil barang-barang Anda. Apa, kamu tidak bisa melakukan itu yang mulia? Saya tidak sanggup melakukannya, kata Juzi buru-buru. Ekspresi cemas muncul di matanya. Namun, semburat kebahagiaan juga melintas menembus kedalaman matanya dalam sekejap itu. Su Tianran menepuk tangan yang dia tempatkan di kursi roda dan menghela nafas. Bagaimana saya bisa memimpin militer dalam kondisi ini? Militer adalah kekuatan yang harus dapat dikendalikan oleh setiap kaisar. Anda adalah orang yang paling saya percayai. Saya akan lega menyerahkan militer kepada Anda. Yang mulia, Su Tianran berkata, kamu hanya kurang dalam hal aura kamu. Tetapi kecerdasan dan pengetahuan militer Anda luar biasa. Anda juga berpengalaman dalam alat jiwa. Saya sepenuhnya mempercayai Anda. Saya secara bertahap akan membiarkan Anda memasuki lingkaran inti pasukan militer saya. Saya akan memberitahu mereka bahwa Anda akan menjadi istri saya, istri putra mahkota, serta ratu yang akan datang. Yang mulia, seru Juzi dan berhenti mendorong kursi roda. Meskipun dia ingin menyelamatkan Huo Yuhao, dia tidak bisa mengungkapkan niatnya. Dia berlutut di depan kursi roda. Yang mulia, saya tidak layak. Su Tianran tersenyum dan membelai kepalanya. Dia berkata, bagaimana kamu tidak fit? Dalam hati saya, ini tidak ada hubungannya dengan gambaran yang lebih besar atau untuk memungkinkan saya meraih tahta. Saya perlu punya istri, tapi orang ini pastilah seseorang yang bisa saya percayai. Anda mengetahui kondisi saya, dan Anda juga satu-satunya orang yang saya percayai sepenuhnya. Saya akan memberi Anda status dan otoritas yang tepat. Satu-satunya peran Anda adalah membantu saya menstabilkan tahtaku. Aku akan memberimu kekuatan untuk membalas dendammu, dan dorongan untuk melanjutkan dendammu. Saya tidak punya niat selain untuk memerintah seluruh benua. Aku akan membuat kekaisaran Sun Mun mulia, dan benua akan bergantung pada kita sekali lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tatapannya yang tenang menjadi bersemangat. Juzi menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Dia mungkin satu-satunya yang mengerti Su Tianran di dunia ini. Cedera yang dideritanya tidak hanya mempengaruhi kakinya, kemampuan jantannya juga terpengaruh. Juzi telah menunggu lama untuk hari ini. Tanpa Su Tianran, bagaimana dia bisa membalas dendam? Namun, dia juga benar-benar setia pada Su Tianran. Hanya saja Su Tianran tidak tahu bahwa ada orang lain yang muncul dalam hati Juzi selama setengah bulan terakhir. Baiklah, mari kita bergegas. Kalau tidak, pengurus kerajaan akan benar-benar menyebabkan sakit kepala besar untuk semua orang. Su Tianran mengulurkan tangannya untuk mengangkat Juzi. Juzi bersyukur, dan bergerak di belakangnya lagi. Dia mendorong kursi rodanya dengan cepat. Kantor Royal Stewards berada di kota kekaisaran. Meskipun berada di sudut, itu cukup besar. Mereka yang bisa menjadi pengawal kerajaan pada dasarnya terkait dengan keluarga kekaisaran. Namun, tidak banyak dari mereka yang merupakan keturunan langsung dari keluarga kekaisaran. Keturunan langsung biasanya memiliki pilihan yang lebih baik, terutama putra-putra kaisar saat ini. Selain Su Tianran, sisanya juga diberi gelar sebagai pangeran. Bahkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk memperebutkan tahta memiliki tanah mereka sendiri, dan mereka yang memenuhi syarat memiliki rumah pribadi mereka di kota Radiant. Latar belakang Su Mochen adalah salah satu yang terbaik dari pengawal kerajaan. Dia mengendalikan seluruh organisasi. Masuk, salah satu raja jiwa mendorong Huo Yuhao. Huo Yuhao tersandung dan hampir jatuh, tetapi dia berhasil memasuki kantor.
Tempat itu didekorasi dengan indah dan elegan. Itu dibangun seperti aula istana. Su Mo Chen menatap beberapa anak buahnya dan berkata, bawa dia ke ruang interogasi. Bakar dia tentang bagaimana dia melukai anggota keluarga kekaisaran. Salah satu bawahan Su Mo Chen menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, Kapten, serahkan padaku. Dia menyeret Huo Yuhao ke belakang, ditemani oleh yang lain. Huo Yuhao masih diborgol, dan tidak menentang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan membiarkan mereka mendorongnya. Ruang interogasi tentu saja bukan tempat yang baik. Itu di halaman belakang dan, tampaknya kamar yang sederhana. Tetapi ketika pintu terbuka, bau darah keluar. Huo Yuhao didorong ke dalam ruangan ini. Ada semua jenis peralatan penyiksaan di ruang interogasi. Huo Yuhao bahkan tidak mengenali banyak dari mereka. Ikat dia ke pilar ukiran naga. Salah satu kaisar jiwa memberi isyarat, dan dua raja jiwa segera membawa Huo Yuhao di depan rak baja. Rak baja ini terlihat sedikit aneh. Itu memiliki bentuk salib, dengan banyak lubang di dalamnya. Borgol Huo Yuhao terpisah, tetapi ini tidak mempengaruhi pengekangan kekuatan jiwanya. Kedua raja jiwa mengikatnya ke salib secara langsung. Rak itu sangat dingin, dan berbau darah. Murid Huo Yuhao mulai menyusut. Meskipun borgol itu bisa menahan kekuatan jiwanya, mereka tidak bisa menahan kekuatan rohaninya. Deteksi spiritualnya mungkin lebih sulit digunakan tanpa dukungan kekuatan jiwanya, tetapi dia masih dapat mendeteksi hingga jarak tertentu. Dia langsung mengerti apa yang seharusnya dilakukan rak ini. Ada paku logam di setiap lubang. Paku ini panjangnya 3 inci, dan diposisikan di tempat yang sangat tepat. Bintik-bintik ini tidak terletak di area vital seseorang. Itu berarti bahwa orang yang mengendalikan rak ini dapat memakukan seluruh tubuh Huo Yuhao ke rak tanpa membunuhnya secara instan. Anak muda, saya sarankan Anda jujur. Ceritakan semua yang perlu Anda beritahukan kepada kami. Kaisar jiwa yang telah mengeluarkan perintah duduk di belakang meja dan memandang Huo Yuhao dengan apatis. Sisanya juga berdiri di samping. Seseorang mengambil pena dan kertas dan hendak mencatat rincian interogasi. Su Mo Chen tidak memasuki ruang interogasi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Huo Yuhao menjawab, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sang kaisar jiwa berkata dengan dingin, kamu tidak tahu. Ceritakan bagaimana Anda melukai Wang Shaoji dan menyebabkannya menderita luka kritis. Jika kau menyangkalnya, jangan salahkan kami karena menyiksamu. Huo Yuhao tertawa, dan memasang tampang mengejek di wajahnya. Jika aku memberitahumu apa yang kamu minta seperti ini, bukankah itu hanya memberi kamu alasan yang lebih baik untuk menyiksaku? Karena Anda akan tetap menyiksaku, mengapa saya harus memberi Anda alasan yang lebih baik untuk melakukannya? Saya akan memberi Anda saran, jangan sentuh aku. Kalau tidak, Anda akan menderita. Huo Yuhao tidak cemas atau takut pada orang-orang ini. Dia hanya tidak ingin memperburuk keadaan. Dia telah mendengar Su Mo Chen memerintahkan bawahannya untuk memberitahu Akademi Teknik Sun Moon Imperial tentang penangkapannya. Dia percaya bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dan Illustrious Virtue Hall harus melindunginya. Kalau tidak, mereka tidak tahan hasilnya. Sepertinya kamu tidak akan membuka mulutmu kecuali kami menunjukkan apa yang mampu kami lakukan. Nomor 4, tunjukkan padanya kekuatan pilar Dragon Carving. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kulit Anda terkoyak dan berulang kali dipotong. Raja jiwa termuda datang ke pilar Dragon Carving dan tertawa dengan ketakutan. Kakak kedua, apakah sudah waktunya untuk memulai? Saya belum pernah mendengar seseorang berteriak di rak ini untuk waktu yang lama. Muncrat darah memang pemandangan yang indah. 81 paku menembus bagian tubuh yang berbeda sebelum berbalik dan bergerak di tempatnya. Cantiknya, Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar mempertimbangkannya dengan hati-hati? Raja jiwa itu bermusuhan. Anak muda, kamu masih berani mengancam kita di ruang interogasi. Nomor 4 tertawa ganas, dan tangan kanannya memegang sakelar di belakangnya. Dia menekannya, dan suara menusuk, gemuruh memenuhi ruangan. Paku mulai memanjang dari lubang di pilar Dragon Carving. Bab 170, Cedera. Kematian. Hati manusia pilar Dragon Carving adalah alat penyiksaan yang kejam. Paku tidak menembus langsung. Sebaliknya, mereka menusuk perlahan, menembus kulit seseorang sedikit demi sedikit. Itu dirancang untuk memperpanjang penderitaan korban. Namun, para pejabat kerajaan tidak mendengar Huo Yuhao menjerit.
Lapisan cahaya merah keemasan keluar dari tubuh Huo Yuhao saat paku menyentuhnya. Paku dihentikan, dan tidak bisa menembus kulitnya. Kemunculan cahaya merah keemasan yang tiba-tiba menyebabkan pengawal kerajaan terkejut. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka sebagai tanggapan. Mustahil, bagaimana dia masih bisa menggunakan skill jiwa bahkan setelah diborgol oleh Dragon Binding Shell? Tunggu, itu hanya alat jiwa. Saudara kedua mengungkapkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun dia bukan seorang insinyur jiwa, dia masih akrab dengan alat jiwa sebagai anggota keluarga Kekaisaran Sun Moon. The Dragon Binding Shell sangat efektif dalam menahan seorang master jiwa. Jika Huo Yuhao mampu mengaktifkan alat jiwanya meskipun kekuatan jiwanya sedang dikendalikan oleh segel Dragon Binding, maka itu berarti bahwa kelas alat jiwanya lebih tinggi daripada segel Dragon Binding. Dragon Binding Shell adalah alat jiwa kelas 6, jadi kelas apa alat jiwa defensif Huo Yuhao? Bahkan pada titik ini, para pejabat kerajaan yang arogan ini masih tidak menyadari ada yang salah dengan situasi ini. Mata mereka cerah, keserakahan mulai memenuhi mereka. Bahkan jika Huo Yuhao hanya menggunakan alat jiwa defensif kelas 7, itu masih akan bernilai harga besar di pasar. Bahkan jika mereka membagi uang, mereka akan mendapat manfaat besar. Sementara mereka adalah Royal Stewards, gajinya tidak terlalu tinggi. Selain itu, mereka tidak semua keturunan langsung dari keluarga kekaisaran, yang membuat status mereka sangat canggung di kota kekaisaran. Mereka memperoleh semua uang mereka melalui keuntungan haram yang menyalahgunakan wewenang mereka sebagai pejabat kerajaan. Kamu masih berani melawan, saudara kedua mendengus, bahkan jika alat jiwa defensifmu adalah kelas yang lebih tinggi dari Dragon Binding Shell, kekuatan jiwamu terbatas. Kami akan melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ketika kekuatan jiwamu akhirnya habis, paku akan menembus tubuhmu, dan kamu akan segera tercabik. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Seseorang dapat terhindar dari kesalahan surga, tetapi seseorang tidak dapat hidup dari dosa-dosanya sendiri. Huo Yuhao tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi mereka terlalu curang. Jika dia membiarkan mereka menyiksanya sesuka hati, dia mungkin tidak selamat sampai bantuan datang. Sepertinya dia masih harus merawat mereka pada akhirnya. Mata Huo Yuhao berubah keemasan saat dia merenungkan. Sebagai seorang guru jiwa tipe spiritual, bagaimana ia bisa begitu mudah dikendalikan oleh orang lain? Belum lagi, berkat Hong Chen benar-benar mengalahkan Seal Dragon Binding. Ini berarti alat jiwa kelas 6 ini nyaris tidak bisa membatasi dirinya. Selanjutnya, keterampilan utama mata rohnya menggunakan kekuatan spiritual. Dengan cara ini, sangat mungkin baginya untuk masih menggunakan keterampilan jiwa mata rohnya. Bahkan lebih mudah baginya untuk membebaskan diri dari pilar ukir naga ini. Huo Yuhao melepaskan kekuatan fisiknya yang besar. Seperti yang mereka katakan, dia tidak bisa membiarkan kekuatan jiwanya terus menipis. Dengan skill imitasi aktif, pengawal kerajaan bahkan tidak bisa mengatakan bahwa cincin jiwa Huo Yuhao sedang keluar, apalagi bersinar. Cincin jiwa keempatnya menyala sekarang. Tepat ketika dia hendak menggunakan kebingungan spiritual untuk membuat celah, cahaya keemasan di matanya menghilang. Bahkan penghalang cahaya merah keemasan yang melindunginya, ditarik kembali. Dia mengerang, dan duri-duri itu membuat lubang di seluruh dada, punggung, dan kakinya. Darah berceceran di mana-mana. Tidak hanya ini, tetapi perjuangan Huo Yuhao menyebabkan luka penyembuhan di punggungnya merobek sekali lagi. Dia langsung bermandikan darah. Kakak kedua tertegun sejenak, sementara Old Four tidak bisa menahan tawa. Kukira kamu tangguh sebentar di sana. Sepertinya Anda sama tidak bergunanya seperti yang kami duga sebelumnya. Kami sudah membantumu. Huo Yuhao mentolerir rasa sakit hebat yang datang dari punggungnya. Ada pandangan nakal di matanya sekarang. Siapa yang akan menghentikanku? Raungan nyaring dan keras terdengar, menyebabkan seluruh tempat bergetar dari gema. Beberapa orang di ruang interogasi tertegun. Setelah ini, ledakan terdengar, dan pintu ditendang terbuka. Jing Hongchen yang tampak suram menerobos masuk bersama Lin Jiai. Ketika Jing Hongchen melihat keadaan Huo Yuhao, murid-muridnya menyusut. Orang tua, menurutmu siapa dirimu sebenarnya? Beraninya kau menyebabkan masalah di sini. Old Four terlalu sombong, dan tidak repot-repot memikirkan siapa yang bisa menerobos masuk ke sini seperti ini. Namun, mata Jing Hongchen sudah dipenuhi dengan niat membunuh sebelum dia bahkan selesai berbicara. Dia membuat gerakan menarik dengan tangan kanannya, dan kekuatan isap yang kuat menyeret Old Four.
Melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, kakak kedua melompat ke arah Jing Hongchen bersama dengan pengawal kerajaan lainnya. Enyahlah, Jing Hongchen meraung, dan hembusan gas putih susu meniup mereka berlima. 9 cincin jiwa Jing Hongchen muncul pada saat ini. Berjudul Dou Luo, seru saudara kedua. Meskipun dia kesakitan fisik, dari memukul sudut dinding, dia lebih terpengaruh oleh kejutan dari apa yang baru saja dia alami. Kekaisaran Sun Moon tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Luo Star dalam hal jumlah Dou Luo berjudul mereka. Sementara titlet Dou Luo sangat dihormati di setiap kekaisaran, ini terutama terjadi untuk Kekaisaran Sun Moon. Tidak peduli seberapa sombongnya pejabat kerajaan, mereka tidak berani menyinggung Dou Luo berjudul. Lin Jiayi telah bergegas ke Huo Yuhao sekarang dan menghentikan pilar ukiran naga. Dia terkejut saat melihat tubuh berdarah Huo Yuhao. Dia dengan cepat mengambil botol giok putih kecil dari alat jiwa berjenis penyimpanannya. Setelah ragu-ragu sesaat, dia mengeluarkan pil hijau biru dan memasukkannya ke mulut Huo Yuhao. Kemudian dia melepaskan Huo Yuhao dari pilar Dragon Carving. Jing Hongchen mengerutkan alisnya. Jika status mereka tidak tinggi, dia akan membunuh mereka semua. Namun, mereka adalah pejabat kerajaan, dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran. Dia tidak bisa membantai mereka. Dia mengambil beberapa langkah menuju Huo Yuhao dan bertanya, "Apa kabar?" Huo Yuhao tampak agak pucat, tapi sikapnya yang tenang membuat Jing Hongchen tidak nyaman. Jing Hongchen agak berharap dia akan ribut. Rasa dingin naik dalam hati Jing Hongchen saat dia menyaksikan Huo Yuhao. Aku hanya tidak berpikir bahwa Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon tidak akan mampu melindungi murid-muridnya sendiri. Sementara Huo Yuhao tidak terdengar sangat marah atau kesal, kata-katanya tepat di hati Jing Hongchen. Kemarahan Jing Hongchen diaduk, dan tanpa disadari ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kepribadiannya yang keras kepala dan berpandangan diri selalu menjadi kelemahannya. Huo Yuhao tidak melakukan pengamatan yang cerdik ini. Sebaliknya, ini adalah putusan Akademi Shrek setelah mereka mempelajarinya selama bertahun-tahun. Ayo kembali sebelum kita bicara. Akademi akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini. Jing Hongchen menahan amarahnya sebelum berbalik. Lin Jiayi buru-buru mengayunkan lengan Huo Yuhao ke bahunya dan membantunya keluar dari ruang interogasi. Pil Lin Jiayi memberi makan Huo Yuhao memang luar biasa. Perasaan hangat menyelimuti seluruh tubuh Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas merasakan rasa sakit yang berkurang saat kehangatan beredar di seluruh tubuhnya. Luka berdarah dengan cepat sembuh, dan bahkan kekuatan jiwanya dipulihkan. Namun, suara terdengar dari luar sebelum Jing Hongchen bisa berjalan keluar dari ruang interogasi. Putra mahkota tiba. Jing Hongchen tertegun. Dia sangat bingung, tapi dia berhenti. Meskipun dia tidak terlibat dalam politik pengadilan, dia masih menyadari kekuatan para pangeran. Royal Stewards tidak dibawa putra mahkota, tetapi sebaliknya didukung oleh putra ketiga. Pangeran yang mengendalikan klan kekaisaran, Ayah Sumo Chen, adalah pendukung terkuat pangeran ketiga. Kembalilah ke ruang interogasi, kata Su Tianran perlahan. Salam untuk yang mulia. Sumo Chen tidak bisa tinggal diam lagi. Sumo Chen tahu bahwa segala sesuatunya menjadi sangat salah ketika Jing Hongchen menerobos masuk. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali hal master dari aula kebajikan terkenal? Huo Yuhao tidak melebih-lebihkan arti pentingnya sedikitpun. Sumo Chen secara kasar bisa menebak apa artinya bagi Jing Hongchen untuk datang ke sini secara pribadi. Namun, dia tidak mengungkapkan dirinya ketika itu terjadi. Dia tidak memasuki ruang interogasi karena dia ingin meninggalkan jalan keluar sendiri. Jing Hongchen datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak bisa mengandalkan bawahannya untuk menemukan sesuatu yang substansial. Dia hanya berharap Huo Yuhao tidak terluka terlalu parah. Kalau tidak, akan sangat merepotkan baginya. Jika Huo Yuhao tidak terluka terlalu buruk, dia hanya akan bermain bodoh. Tanpa cukup bukti padanya, Jing Hongchen tidak bisa menyentuhnya dengan mudah. Bagaimanapun, dia percaya dia berdiri di sisi akal sehat. Tapi siapa yang tahu bahwa putra mahkota Su Tianran akan tiba sebelum Jing Hongchen pergi? Sumo Chen bisa mengabaikan Jing Hongchen, tapi dia pasti tidak bisa mengabaikan Su Tianran. Su Tianran menatap Sumo Chen dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Mo Chen, bangkit. Kita semua berasal dari keluarga yang sama. Anda tidak harus seremonial. Saya mendengar dari Juzi bahwa Anda menangkap salah satu teman sekelasnya. Bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan mereka pergi?"
Su Mo Chen tidak akan pernah meremehkan Su Tianran hanya karena dia sangat sopan. Sebaliknya, dia sangat menyadari metode Su Tianran. Ketika pangeran kedua mencoba untuk membunuh Su Tianran, dia gagal, dan hanya membuatnya cacat. Namun setelah Su Tianran kembali, dia tetap sabar untuk sementara waktu kemudian meletus dengan marah. Dia menangkap pangeran kedua dan dakwaannya sekaligus. Akhirnya, pangeran kedua meninggal secara mengerikan, dan Su Tianran menegaskan kembali posisinya sebagai putra mahkota meskipun dia cacat. Ini menunjukkan betapa menakutkannya Tian Tian. Itu tidak akan menjadi masalah. Su Mo Chen tidak memenuhi syarat untuk bertengkar dengan Su Tianran. Bahkan tuannya, pangeran ketiga, tidak akan berani melakukannya. Biasanya Su Tianran tidak akan pernah tunduk pada siapapun, kecuali ayahnya ada di sana. Su Mo Chen mengutuk Wang Shaoji di dalam hatinya sekarang. Tidak hanya penangkapan itu yang menarik perhatian Hallmaster dari Hall Virtues Virtue, itu membuat putra mahkota untuk berkunjung secara langsung. Ini sepertinya tidak mudah untuk diselesaikan. Pintu ruang interogasi terbuka. Jing Hongchen yang tampak suram berjalan keluar, dengan Lin Jiayi dan Huo Yuhao mengikuti di belakangnya. Ketika Juzi melihat Huo Yuhao berlumuran darah, langkah kakinya sedikit menegang dan ekspresinya menegang. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya. Dia mengerti Su Tianran. Jika dia menjadi terlalu bersemangat terhadap Huo Yuhao, maka Huo Yuhao kemungkinan akan mendapat masalah. Juzi lebih dari sadar bahwa dalam benak Su Tianran, dia miliknya. Salam untuk Yang Mulia, seru Jing Hongchen, tetapi hanya mengangguk. Apa statusnya? Di Kekaisaran Sun Mun, ia setara dengan penasihat Grand. Bahkan Kaisar saat ini memperlakukannya dengan hormat, dan tidak akan menuntut agar ia tetap berpegang pada formalitas. Su Tianran membungkuk sedikit di kursi rodanya. Salam, Hallmaster. Saya cacat, dan sedikit tidak nyaman bagi saya untuk sepenuhnya memberikan penghormatan. Maafkan saya untuk ini. Jing Hongchen tidak berharap Su Tianran menjadi sangat formal. Dia tahu sedikit tentang Su Tianran, dan sangat menghormatinya. Bukan saja dia ambisius, tetapi dia juga punya cara untuk menyelesaikan sesuatu. Jika dia berhasil naik tahta, dia terikat untuk membawa kemakmuran ke Kekaisaran Sun Mun. Namun, serangan mendadak membuat putra mahkota dinonaktifkan. Ini membuat Jing Hongchen sedikit ragu-ragu. Bahkan dengan posisinya yang menonjol di Kekaisaran Sun Mun, harga yang harus dibayar untuk mendukung pihak yang salah sangat besar. Itu sebabnya dia memutuskan untuk menonton dari sela-sela. Siapapun yang berhasil naik tahta pada akhirnya akan membutuhkan dukungannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Putra mahkota, Anda tidak harus begitu seremonial. Jing Hongchen menunjuk. Su Tianran prihatin saat melihat Huo Yuhao. Dia berkata, Hallmaster, saya mendengar dari Juzi bahwa teman sekelasnya ditangkap oleh Royal Stewards. Itu sebabnya saya bergegas. The Royal Stewards menjadi terlalu berani. Mereka bahkan berani menangkap seorang siswa dari Sun Mun Imperial Soul Engineering Academy. Dari ekspresimu, aku bisa mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memberitahumu sebelum melakukannya. Meskipun kata-kata Su Tianran terdengar sangat damai, mereka menyebabkan Su Mo Chen mengutuk hatinya. Bagian belakang kemejanya basah oleh keringat karena stres. Jing Hongchen sudah diprovokasi sekali oleh Huo Yuhao sebelumnya. Sekarang mendengar kata-kata putra mahkota, ekspresinya berubah lebih suram. Dia menjawab dengan dingin, kamu benar. Sepertinya tidak ada yang menghormati Akademi Teknik Sun Mun Imperial Soul saat ini. Yang Mulia, saya seharusnya tidak mengomentari hal-hal seperti itu karena saya tidak termasuk dalam istana kekaisaran. Namun, saya pikir mungkin ada reorganisasi tertunda dari Royal Stewards secara berurutan. Sementara dia berbicara, saudara kedua, empat tua, dan yang lainnya berjalan keluar dari ruang interogasi. Ketika mereka melihat Su Tianran, dan mendengarkan bagaimana dia berbicara dengan Jing Hongchen, mereka menyadari bahwa mereka dalam masalah besar. Mereka tidak berani berbicara, hanya karena teror. Su Tianran mengangguk sedikit. Hallmaster, aku belum cukup ketat pada mereka. Saya akan memberi Anda jawaban untuk ini sekarang. Sambil berbicara, ia menunjuk ke saudara kedua dan yang lainnya, lalu berkata, bunuh mereka. Dua kata yang sangat sederhana, tetapi mereka membawa niat dan aura pembunuhan yang kuat. Sesosok muncul dari belakang Su Tianran. Itu bergegas menuju saudara kedua dan yang lainnya seperti hantu. Bahkan Jing Hongchen tersentak pada niat membunuh yang kuat yang dipancarkan.
Pada saat berikutnya, sosok itu sudah kembali di belakang Su Tianran. Sosok itu milik sesepuh yang tampak sangat lemah. Dia hanya mengenakan pakaian standar seorang pelayan istana. Awalnya tidak ada yang memperhatikannya. Sosok kurusnya tampak seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Bang, 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 bang. 5 erangan terdengar, mulai dari saudara kedua. 1 jiwa kaisar dan 4 jiwa raja runtuh. Aliran darah mengalir dari masing-masing dahi mereka, seperti dahi mereka telah dipukul. Bayangan Dou Luo, Sue Chen. Jing Hongchen tertegun saat dia melihat ke arah penatua yang lemah dengan tidak percaya. Su Mo Chen tertegun juga. Dia tidak menyangka bahwa putra mahkota begitu kejam. Sebelum memberinya kesempatan untuk menjelaskan, 5 bawahannya yang kompeten tewas. Sangat penting untuk mengetahui bahwa Raja Roh sangat penting untuk sebuah kerajaan. Bukan masalah kecil untuk membunuh 5 dari mereka sekaligus, karena kemungkinan akan menyebabkan keributan di pengadilan kekaisaran. Tapi putra mahkota ini melakukannya seolah bukan apa-apa. Hawa dingin merambat ke tulang punggung Su Mo Chen. Selain itu, dia baru saja mengetahui bahwa ada Dou Luo berjudul di bawah putra mahkota. Penatua perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Jing Hongchen. Hallmaster, sudah lama. Saya tidak berharap bahwa Anda akan mengingat saya. Kejutan Jing Hongchen sudah menghilang saat itu. Dia tersenyum dan menjawab, bagaimana aku bisa tidak mengingatmu? Ketika Anda menjadi Dou Luo berjudul, saya masih stagnan di level Sol Dou Luo. Saya tidak berharap bahwa setelah lebih dari 10 tahun Anda akan memasuki kota kekaisaran. Sue Chen menjawabnya, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya akan mengunjungi Anda ketika kami kembali. Kita bisa mengejar ketinggalan. Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya di belakang Su Tianran lagi. Dia tampak seperti pelayan yang setia. Tanah sudah lama diwarnai merah dengan darah segar. Namun, Su Tianran bahkan tidak melirik kekacauan. Dia tersenyum pada Jing Hongchen. Hallmaster, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan membungkuk padanya sedikit. Dia berkata, ini masalah internal. Saya tidak berani berkomentar. Murid saya terluka parah, jadi jika Yang Mulia tidak memiliki instruksi lain untuk saya akan kembali dulu. Su Tianran menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, silakan, Hallmaster. Silakan, di mata saya, Anda akan selalu menjadi penatua yang dihormati. Anda tidak harus terlalu formal dengan saya. Jing Hongchen mengangguk dan berjalan keluar. Lin Jiayi mengikuti di belakangnya, mendukung Huo Yuhao. Su Tianran menoleh untuk melihat Su Mo Chen sekarang. Dia berkata, Mo Chen, terkadang, Anda harus membayar harga untuk berdiri di sisi yang salah. Tolong beritahu paman itu, ayo pergi. Setelah selesai, dia menunjuk ke belakang, dan Zhu Zi segera mendorong kursi rodanya ke pintu keluar. Para pelayannya mengikuti. Setelah apa yang telah dilakukan Sue Chen sebelumnya, siapa yang berani meremehkan para pelayan Su Tianran? Zhu Zi menghela nafas lega. Meskipun luka serius Huo Yuhao menghancurkan hatinya, mengingat reaksi Jing Hongchen, dia menganggap bahwa dia harus baik-baik saja. Jing Hongchen akan mengamuk jika Huo Yuhao mati di tangan pengawal kerajaan. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Sun Mun yang bisa menghentikannya, tidak ada orang yang cenderung ikut campur dalam masalah ini. Namun, Zhu Zi diam-diam terkesan dengan putra mahkota. Dia telah menyelesaikan masalah dengan tegas, dan mengeksploitasi kehadiran Jing Hongchen untuk menyingkirkan 5 kroni yang kompeten di bawah pangeran ketiga. Dia bahkan memberikan pukulan keras kepada Su Mo Chen. Dia menjual bantuan Jing Hongchen dan menyeretnya ke dalam situasi itu. Tidak masalah apakah Jing Hongchen mengakui atau menolak sesuatu. Hal-hal akan tetap terdengar sama ketika masalah ini menyebar. Semua orang akan percaya bahwa putra mahkota telah membunuh beberapa orang karena dia ingin menenangkan Hallmaster dari Hall Virtues Virtue. Zhu Zi merasa lega karena Su Tianran tidak terlalu memperhatikan Huo Yuhao. Mungkin karena cedera, tapi inilah yang diinginkan Zhu Zi. Jika tidak, Huo Yuhao mungkin berisiko di Kekaisaran Sun Mun. Huo Yuhao berpikiran jernih di seluruh cobaan. Dia telah berhenti menggunakan berkat Hongchen karena dia bisa merasakan Jing Hongchen datang. Dia membuat panggilan penilaian pada saat itu, mempertimbangkan pilihannya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang membuktikan bahwa ia telah melakukan perusakan sendiri. Apa tingkat rasa sakit fisik baginya? Dengan perlindungan emas kehidupan, dia tidak binasa bahkan dengan luka-luka di pegunungan Jingyang.
Cedera tubuh ini bukan apa-apa baginya. Mereka mungkin tampak mengerikan, tetapi mereka benar-benar tidak serius. Dia hanya perlu 1 atau 2 hari untuk pulih. Namun, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Jing Hongchen harus memberikan penjelasan kepadanya, karena dia adalah seorang siswa pertukaran dan yang lebih penting, murid pintu tertutup dari Penatuamu. Jing Hongchen sedang tidak bersemangat sekarang. Dia merasa seperti sudah diatur. Tentu saja, dia pikir ini tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Itu adalah perangkap putra mahkota. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu bahwa pengawal kerajaan tidak berada di bawah manajemen putra mahkota, dia mungkin berpikir bahwa semua ini adalah skema yang dibuat oleh Su Tianran, memancingnya ke masalah ini. Dia tidak punya pilihan selain tampil mengingat pentingnya Huo Yuhao untuk Akademi Shrek. Tapi dia langsung mengalami teka-teki setelah berakting. Huo Yuhao baik-baik saja. Dia tidak mengalami cedera internal meskipun dia dimutilasi di luar. Tapi Jing Hongchen masih terseret. Dia jelas menyadari niat putra mahkota. Pangeran ketiga adalah pesaing terdekat dengan putra mahkota, karena ia mendapat dukungan dari pangeran yang mengendalikan klan kekaisaran. Setelah masalah ini, pangeran ketiga cenderung marah meskipun dia tidak berani mengatakan apa-apa. Apa itu Su Tianran? Tidak mengherankan bahwa Jing Hongchen telah menganggapnya tinggi di masa lalu. Bahkan ketika dia cacat, dia tetap menjadi orang yang gigih. Dia tidak kehilangan ketajamannya karena cacatnya. Jing Hongchen berbalik untuk melihat Huo Yuhao, dan dia menjadi lebih tertekan. Huo Yuhao adalah aktor yang cukup, dan Jing Hongchen masih harus menyelesaikan masalahnya. Bahkan sebagai dekan Akademi Teknik Kekaisaran Jiwa Sun Moon dan kepala Balai Hall Virtues Virtue, Jing Hongchen tidak berpikir itu bijaksana untuk menggunakan metode curang untuk menangani ini. Namun, tidak mudah untuk memberikan penjelasan yang tepat juga. Huo Yuhao segera dikirim ke rumah sakit akademi, dan Jing Hongchen memanggil Fan Yu. Sekarang dia memikirkannya, Fan Yu sudah lama tidak bertemu Huo Yuhao. Ketika dia melihat Huo Yuhao berbaring di tempat tidur di rumah sakit berlumuran darah sendiri, jantungnya terancam melompat keluar dari dadanya. Dia kaget, dan darahnya mendidih karena amarah. Dia akan menjadi sangat kasar. Guru Fan Yu, jangan terlalu gelisah. Huo Yuhao baik-baik saja. Lihat, dia hanya mengalami luka dangkal. Jiai, jelaskan apa yang terjadi pada Guru Fan Yu, kata Jing Hongchen dengan lembut. Mata Fan Yu terbakar karena amarah dan dia menyela, tidak perlu menjelaskan apapun tentang hal master. Saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terluka seperti ini di Akademi Shrek, bagaimana reaksi Anda? Saya tidak akan membicarakan hal ini lebih jauh. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak melirik Huo Yuhao lagi. Jing Hongchen tertegun, melihat Fan Yu berjalan pergi. Dia bingung, Fan Yu pergi begitu saja. Dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan penjelasan atau memeriksa Huo Yuhao. Apa, dia tidak tahu itu? Tepat ketika Fan Yu hendak meletus, Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritual untuk berbagi pemikirannya dengan Fan Yu. Huo Yuhao juga memberitahu Fan Yu bahwa dia baik-baik saja. Kemarahan Fan Yu bukanlah sebuah kepura-puraan. Namun, dia sudah sepenuhnya tenang secara mental sebelum dia berbicara dengan Jing Hongchen. Hal master, apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Jiai dengan cemas. Ekspresi Jing Hongchen sangat suram. Itu semua salah Wang Shaoji. Beraninya dia memimpin orang luar untuk melakukan penangkapan di akademi kita. Segera usir dia. Singkirkan dia dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial kami. Lin Jiai ragu-ragu. Tapi kita tidak punya bukti bahwa dia melakukannya. Jing Hongchen merasa terganggu ketika dia menyela, mengapa saya perlu bukti untuk mengeluarkan seorang siswa? Ikuti instruksi saya. Oke, Lin Jiai ketakutan. Dia adalah orang yang cerdas. Dia bisa menjadi direktur pengajar. Dia secara halus bisa merasakan sesuatu dalam kata-kata Jing Hongchen. Sepertinya Jing Hongchen akhirnya membuat keputusan tentang situasi kekaisaran saat ini. Luka Huo Yuhao cenderung tergesa-gesa. Ketika Jing Hongchen menemukannya, tidak dapat dipungkiri bahwa Huo Yuhao terluka parah. Dia tidak menampilkan pertunjukan. Tentu saja, Jing Hongchen tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah merobek bekas luka di punggungnya dengan sengaja, membuatnya tampak dalam keadaan yang bahkan lebih buruk. Namun, Huo Yuhao mengendalikan kekuatan jiwanya dengan baik, dan hanya merobek kulit di permukaan lukanya. Otot-ototnya tidak tersentuh,
dan ia pulih dengan baik. Selain kehilangan banyak darah, dia tidak dalam banyak bahaya. Beberapa ahli jiwa tipe penyembuhan di akademi membantunya menjahit luka-lukanya dan menggunakan keterampilan jiwa tipe penyembuhan untuk membantu pemulihannya. Luka-lukanya stabil dengan sangat cepat. Bagaimana kondisinya? Jing Hongchen bertanya kepada dokter. Dia tidak terlalu terluka. Dia kehilangan banyak darah. Tapi, kita tidak tahu apa yang bisa menyebabkan cedera seperti itu. Itu adalah luka yang sangat rumit, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh senjata atau alat apapun yang kita ketahui. Kami memberinya obat yang meningkatkan produksi darah alami. Pemuda ini sangat bugar. Kami pikir dia akan melihat pemulihan penuh dalam 10 hingga 15 hari. Jing Hongchen mengangguk, dan dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang Fan Yu katakan sebelum pergi. Jika cucu-cucunya dalam keadaan seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Bangunkan dia untukku. Saya memiliki sesuatu untuk didengarnya. Jing Hongchen menginstruksikan. Ya, dokter mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di bawah hidung Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah bangun. Tetapi ketika dia menghirup, perasaan yang membakar namun menyegarkan muncul di hidungnya. Dia tersentak, dan dia bersin sebelum membuka matanya. Huo Yuhao, aku Jing Hongchen. Jing Hongchen melangkah ke sisi tempat tidur di mana seseorang telah menempatkan kursi untuknya. Dia terlihat ramah saat menyaksikan Huo Yuhao. Salam, Hal Master. Suara Huo Yuhao sedikit serak, dan dia terdengar agak lemah juga. Itu hampir seperti dia benar-benar kehabisan nafas. Jing Hongchen merenung sejenak sebelum berkata, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya hari ini. Akademi kami tidak melakukan tugasnya untuk melindungi Anda dengan baik. Para pelaku yang menangkap dan menyiksa Anda telah dihukum. Juga akademi akan memperkuat manajemen kami tidak akan membiarkan siapapun membahayakan Anda lagi. Saya harap Anda bisa memaafkan kami. Saya menyampaikan permintaan maaf terdalam saya kepada Anda atas nama akademi. Pria yang luar biasa. Tidak heran penatuamu selalu berkomentar bahwa dia adalah orang yang sangat mudah beradaptasi, yang memiliki temperamen panas. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Hal Master, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Anda tidak perlu meminta maaf. Selain itu, dalang pelaku adalah orang yang muncul di luar ruang interogasi setelah kejadian. Dia memerintahkan kelima orang itu untuk menyiksaku. Jujur, saya juga tidak berharap ini terjadi. Dengan status Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy saat ini, aku benar-benar tidak berpikir ada orang yang cukup berani untuk menangkap seseorang di akademi. Luka saya bukan masalah. Mereka bukan apa-apa untuk seorang guru jiwa seperti saya. Namun, aku berharap untuk belajar sesuatu dari pertukaran. Saya sudah berada di akademi untuk beberapa waktu sekarang, tetapi saya tidak belajar apapun selain dari beberapa teori dasar. Saya hanya akan kehilangan lebih banyak waktu karena keterlambatan ini. Jing Hongchen diam-diam benci. Huo Yuhao mungkin masih muda, tapi dia licik. Dia menggunakan kata-kata ini untuk menyudutkan Jing Hongchen. Namun, Jing Hongchen tidak punya pilihan selain bertahan jika dia ingin cucu-cucunya aman di Akademi Shrek. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, Kapten pengawal kerajaan, Sumo Chen, bertanggung jawab, dia adalah putra seorang pangeran di klan kekaisaran. Saya tidak memiliki wewenang nyata atas dia, tetapi saya akan membuatnya meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Akademi juga harus memikul sebagian tanggung jawab atas kejadian ini. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda dapat membawa kembali semua bahan yang Anda gunakan untuk membuat alat jiwa dari Akademi, gratis. Namun, ini tidak termasuk cetak biru atau susunan formasi. Anda tidak harus diuji juga. Ketika Anda pulih, mintalah Xuan Ziwen untuk membawa Anda ke aula kebajikan terkenal. Saya harap ini akan membantu Anda maju dan menambah pengetahuan Anda. Meskipun penatuamu mungkin telah meninggal, dia selalu menjadi penatua yang paling aku hormati. Jika ada yang berani memprovokasi kamu di akademi ini, kamu harus memberitahuku. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi terima kasih ketika dia menyadari bahwa salah satu tujuannya hampir tercapai. Terima kasih Hal Master karena memberi saya kesempatan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Saya akan belajar keras. Jing Hongchen kesal dengan ekspresi tulus Huo Yuhao. Dia memeras senyum dan berdiri sebelum berkata, baiklah, istirahatlah, Huo Yuhao. Saya akan meminta mereka untuk memberikan obat-obatan terbaik untuk perawatan Anda. Oke, Huo Yuhao mengangguk dengan hormat. Dia tidak menderita untuk apa-apa.
Hehe. Luka-lukanya dirawat, dan Huo Yuhao dikirim ke bangsal di rumah sakit untuk beristirahat. Dia diberi perawatan terbaik karena perhatian Jing Hongchen atas kesejahteraannya. Bahkan makanannya jauh lebih baik sekarang. Meskipun tidak sebagus makanan Shrek Academy, dia cukup gizi. Meskipun dia tidak kehilangan banyak darah seperti terakhir kali, Huo Yuhao masih lelah, karena dia benar-benar mencoba untuk membuat tindakan itu senyata mungkin. Rasa sakit menyengat di punggungnya sangat lega dengan bantuan obat-obatan, tetapi dia menjadi pusing karenanya. Pada titik ini, pintu terbuka perlahan, dan seseorang masuk. Huo Yuhao seperti biasa, sangat waspada, dan dia mengaktifkan deteksi spiritualnya. Namun, ia menjadi lega dengan cepat. Itu hanya Keke. Yuhao, Yuhao. Keke datang ke samping tempat tidurnya dan memanggilnya. Huo Yuhao sangat lelah pada saat ini. Dia juga tidak ingin menipu Keke dengan tipuannya, jadi dia memutuskan untuk berpura-pura tidur. Keke sangat marah ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, bajingan-bajingan dari Royal Stewards itu terlalu jahat. Dia dipenuhi banyak perban. Dia pasti terluka parah. Luka lamanya bahkan belum pulih. Saya benar-benar ingin memberi mereka pelajaran. Saya ingin mengebiri mereka semua dan menjadikan mereka kasim. Huo Yuhao merasa geli, tetapi dia menahan tawa. Keke adalah orang yang sangat langsung, tidak licik sama sekali. Dia adalah wanita yang baik. Keke menundukkan kepalanya dan menempatkan wajahnya di depan wajah Huo Yuhao untuk menatapnya. Dia melepaskan napas panas ke arah wajah Huo Yuhao, dan dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Keke mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut Huo Yuhao. Dia menghela nafas, "Kamu masih muda. Kalau tidak, aku mungkin tertarik padamu." Saat dia berbicara, dia bahkan mencubit wajahnya. Jantung Huo Yuhao berdetak lebih cepat. Apa maksudnya ketika dia berkata dia mungkin tertarik padanya? Keke linglung sesaat, tapi akhirnya melihat bahwa Huo Yuhao tidak akan bangun, dia diam-diam pergi. Huo Yuhao hampir menghela nafas lega. Dia takut dia akan terus menunggu. Dia berada di ambang tidur sebelumnya, tetapi tersentak bangun oleh kata-katanya. Pintu terbuka lagi pada saat ini. Kenapa dia kembali? Huo Yuhao agak kesal, namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Suara tercekat yang didengarnya bukan milik Keke. Sesosok datang ke sisinya dan membelai rambutnya. Huo Yuhao lebih kesal ketika dia berpikir, mengapa mereka suka menyentuh rambut saya? Bagaimana mereka bisa melanggar rambut pria dengan mudah? Yuhao, aku minta maaf. Aku menyakitimu. Jika saya tidak membawa mereka untuk berurusan dengan Anda tidak akan memiliki masalah dengan Wang Shaoji. Anda terluka lagi, meskipun Anda baru saja pulih. Ini adalah kesalahanku. Air mata hangat jatuh ke wajah Huo Yuhao, tetapi mereka segera terhapus oleh tangan yang lembut dan halus. Jantungnya sedikit berdebar. Tempat tidurnya tidak besar, dan hampir tidak ada ruang berlebih dengannya di tempat tidur. Namun, Juzi masih berbaring di sampingnya di sisinya dan meletakkan kepalanya di pundaknya. Dia menangis terseduh-seduh. Huo Yuhao bahkan lebih takut untuk bergerak pada titik ini. Juzi adalah misteri total baginya. Baru-baru ini dia menyadari sesuatu tentang dirinya, setelah dia melihat Juzi dengan putra mahkota. Sementara latar belakangnya menyedihkan, dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Tidak heran dia menyebutkan kemungkinan bertemu dengannya dalam pertempuran.